Ya, selamat malam semuanya ya, teman-teman dari Pola Hidup Sehat, dari komunitas klub holistik. Ibu Sinta punya komunitas namanya Klub Sehat Holistik. Ada banyak WA grup juga, ribuan juga anggotanya ya, atau Pola Hidup Sehat di saya. Nah, kita punya seminar mengenai eh, cinta ya, suami istri. Bahkan seks lebih lebih tegas lagi, kadang malu-malu pakai tema seks gitu ya. Itu adalah obat ya, karena memang kebahagiaan atau love atau cinta atau kasih menurut Profesor David Hawkins itu energi kesembuhannya luar biasa. Sementara stres memicu penyakit. Nah, sumber stres kan banyak dari orang terdekat. Memangnya saudara stres karena saya, yang enggak, emang ketemu cuma Zoom atau ketemu di camp berapa hari ya. Sementara pernikahan itu dua makhluk yang berbeda tinggal dalam satu rumah bertahun-tahun. Jadi Anda menikahi, jangankan pendeta ya, ketua sinode, Pak Ustadz, ya tetap nggak sempurna. Ya, Ustadz juga ada kesalahannya, pendeta ada kesalahannya, maka ya orang terdekat itu sehebat apapun, bahkan mungkin menikah dengan orang bodoh lebih bahagia daripada orang pinter. Lah, mosok sih? Orang pinter akalnya banyak, bokilnya banyak gitu ya, dinasihati nggak bisa-bisa, stres juga. Wah, kalau gitu nikah sama orang kaya deh. Ya, orang kaya duitnya banyak gitu, pikirnya bawa kebahagiaan, sombongnya minta ampun, suka nyuruh-nyuruh. Iyalah namanya bos, anak bos gitu ya. Ya, kalau gitu nikah sama orang miskin aja, ya susah juga nggak bisa bayar tagihan gitu ya. Jadi kalau gitu gimana dong bahagia itu ya? Nanti silahkan, ini saya buat prolog aja ya. Prolog itu pendahuluan, ngomong ngalor ngidul gitu ya, tapi sesuai dengan tema. Bapak Ibu nulis pertanyaan, karena malam ini nanti ya Bu Sinta mungkin akan ada prolog juga. Jadi saya paling 5 menit, paling lama 10 menit ya, Ibu juga. Habis itu jawab pertanyaan, karena minggu lalu kita seminar ya, pertanyaannya banyak banget, nggak semuanya kejawab. Jadi ya kita nanti banyakin hari ini ditanya jawabnya ya. Nah, sekali lagi, pernikahan itu dua orang yang berbeda, beda budaya, apa kok saya, beda suku, beda temperamen dasar, sama-sama satu suku, sama-sama satu agama, beda temperamen dasar, beda personality, beda ide, beda kebiasaan, lalu tinggal dalam satu rumah. Ya, tentu akan terjadi konflik, ya, menjengkelkan, kecewa, kepahitan. Aduh Pak, gimana saya mengampuni suami, ngampuni istri Pak? Lagi mengampuni, hatinya sembuh, dilukai lagi, dilukai lagi, dilukai lagi. Ya udah. Makanya bahagia itu bukan kalau menikah dengan malaikat ya. Menikah dengan yang kayak setan pun ya kita bisa bahagia. Maka saya sering ditanya, Pak, kalau intinya itu gimana bisa sehat dan bahagia, Pak? Maka saya sering bilang begini, suaminya kan kayak setan, istrinya kan kayak setan. Makanya bahagia dan sehat itu kalau bisa menikahi, bisa mencintai setan satu itu. Saya sering bilang begitu ya. Udah, kalau kalau suaminya baik gitu ya. Kalau suaminya berubah ya bahagia. Ya gimana kalau suami berubah, wong dia nggak berubah gitu kan? Ya. Maka walaupun dia belum berubah, walaupun dia masih begitu, dari dulu juga begitu, kita cintai, kita terima apa adanya, itulah susahnya, itulah seninya. Waktu kita menerima dia apa adanya, orang diterima bahagia. Nah, orang bahagia itu berubah. Waktu kita tidak menuntutnya untuk berubah, kita melengkapi kekurangannya, dia bahagia. Orang bahagia itu berubah. Apalagi kalau kitanya berubah. Jadi waktu saya berubah, ya, maka istri saya mendapat inspirasi perubahan. Orang bisa berubah ya, kamu berubah loh gitu. Nah, itu mungkin hanya bilang begitu, tapi dalam hati sering sering sebuah pernyataan itu nggak diungkapkan di depan pasangannya. Tapi waktu orang tuh ngelihat pasangannya berubah, dia berkata, kamu berubah ya, makasih. Tapi dalam hati ada kalimat tambahannya yang nggak diucapkan. Saya harus berubah juga, kan gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi yang lain, kita minta maaf sama pasangan, ya kita berkata, maafkan saya ya, gitu. Anda pengennya apa? Ya dia berkata, maafkan saya juga. Tapi belum tentu dia mengucapkan begitu. Karena sombong, busa, atau bukan sombong. Memang budaya minta maaf nggak ada dalam keluarga asalnya. Atau dia orang yang tipe berpikir, saya nggak usah minta maaf, tapi yang penting saya berubah. Nah, jadi waktu kita minta maaf,
Pasangan kita berkata, oke, saya maafkan gitu. Cuma di situ mulutnya, tapi di hatinya sebenarnya ada kalimat yang lain yang tidak diucapkan. Ya, sebenarnya saya salah juga sih, tapi nggak penting lah untuk minta maaf. Iya. Yang penting saya berubah. Jadi banyak orang yang minta maaf itu dengan perubahan, bukan dengan kata-kata, dengan komitmen yang lebih. Jadi sebenarnya makanya waktu kita berubah, pasangan kita mendapat inspirasi perubahan. Waktu kita minta maaf, pasangan kita menyadari kesalahannya. Maka sebenarnya berlakulah yang namanya hukum tabur tuai. Yang penting kita berubah, yang penting kita setia, yang penting kita baik. Lalu setan, ya anggap aja setan lah gitu ya, bisikin kita, ya enakan dia dong kalau saya mengampuni, enakan dia dong kalau saya baik, enakan dia. Nah itu jangan didengerin Bapak Ibu teman-teman ya. Ya pastilah enakan dia. Udah pasti, wong diampuni ya pasti enak lah. Dibaikin ya pasti enak lah. Tapi percaya saya, mengampuni juga lebih enak lagi. Kita tidur pules, kita makan enak, lalu kita merasa mulia karena memang mulia. Jadi perasaan mulia itu juga energi kesembuhan. Nah, sekarang kalau pernikahan itu bermasalah, maka pernikahan itu sumber merasa tidak berguna, merasa tidak berarti, merasa salah, namanya self judgment, menghakimi diri sendiri. Itu semuanya energi negatif. Sebaliknya, kalau kita tuh berhasil mengalahkan ego kita, kalau kita baik sama pasangan, berguna sama pasangan, bahkan mungkin awalnya itu ya namanya berbuat baik ya disuruh-suruh. Eh, emangnya kalau ada kita berbuat baik lalu dibaikin gitu ya, ya Anda nasibnya bagus kalau begitu. Yang terjadi kalau kita berbuat baik kita disuruh-suruh gitu. Ya memang kan katanya mau berbuat baik ya disuruh-suruh ya seneng aja lah gitu. Jadi kita berguna. Tapi lama-lama kita pun akan merasa berguna karena memang kita berguna beneran. Kita merasa berguna, kita berkontribusi, orang dihargai karena kontribusinya. Anda kerja di perusahaan, Anda berkontribusi, jangan dipecat, Anda dipertahankan. Anda berguna, Anda berkontribusi kepada pasangan, Anda dipertahankan, bahkan Anda dicintai. Makanya berkontribusilah, terimalah pasangan apa adanya, berbuat baiklah, dan betul-betul baik. Betul-betul baik itu gini, yang penting aku baik lah, mau dia baik apa enggak ya terserah dia lah, yang penting aku baik gitu ya. Setan lagi bisikin, enakan dia gitu. Ya memang, bilang aja sama setan, memang biar dia enak, karena aku cinta dia. Kalau kita cinta itu kan mau bikin orang yang dicintai kan enak kan, waktu kita pacaran dulu kan begitu. Nah, lama-lama ya itu kita menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan lama-lama jadi karakter, di mana kita karakternya memang jadi betul-betul baik. Dan orang mengakui, pasangan mengakui. Kadang pengakuan tuh lama, ya. Kenapa? Karena baiknya tuh nggak sungguh-sungguh, ya. Ini saya cerita lagi ya, sebagai prolog nih cerita ngaco ngidul gitu ya. Jadi ada orang, ya katakanlah bapak-bapak gitu ya, ikut camp, wah ada retret, couples gitu ya. Atau ada retret juga kalau di kelompok kami namanya pria sejati. Wah, jadi kalau wanita namanya wanita bijak. Ada komunitas untuk ngajar para istri-istri, para wanita jadi wanita lebih baik lagi, namanya komunitas wanita bijak. Ya, misalnya Ibu Haryanti Satyadi, PhD, doktor, dosen psikologi di beberapa universitas. Ya. Itu juga penggiat dan pembicara nasional di wanita bijak. Nah, kelompok laki-lakinya namanya pria sejati. Di Amerika namanya promise keeper, pemegang janji. Nah, saya mau cerita nih. Ini di camp para laki-laki. Ya, kita ajari mereka jadi pria sejati. Ya. Lalu mereka nangis-nangis bertobat. Saya mau jadi pria yang lebih baik, mau baik sama istri, gitu ya. Lalu ya pulang dari camp dia baik sama istri, ya dibaikin, dibaikin, dibaikin gitu. Saya mau tanya sama saudara, yang laki-laki dulu lah. Ya, ketemunya lah. Kalau Anda baik sama istri, baik banget lah malah gitu. Udah ini baik banget. Biasanya nggak begini. Itu kira-kira apa yang terjadi? Hmm? Kira-kira apa yang terjadi? Kalau ada baik banget sama istri. Saya kasih tahu ya, ini yang dialami kenyataan ya, bukan teori. Kenyataan. Kenyataannya istrinya cari mamahnya. Dan dia cerita sama mamahnya, Mah, suamiku nih pulang-pulang dari acara apalah nggak tahu tuh pria-pria kumpul gitu ya. Jadi baik banget sama saya, gitu ya. Jadi baik banget sama saya. Kira-kira kenapa ya Maya, gitu ya. Mamanya bilangin, nak,
Hati-hati, ya, hati-hati. Kalau laki-laki itu baik, itu pasti ada maunya. Jadi kamu hati-hati ya. Nanti kalau dia pinjem fotokopi sertifikat mau difotokopi, jangan dikasih. Kamu yang fotokopiin. Kasih aja fotokopiannya. Nanti kalau kamu kasih, itu sertifikat digadein. Ya, jadi pokoknya kalau laki baik-baik, kamu harus curiga. Coba saudara. Sudah berbuat baik aja dicurigai bahwa ada udang di balik rempeyek. Ini pasti ada masuk terselubung. Harus hati-hati. Begitulah hebatnya trauma seorang ibu yang mungkin berkali-kali dikhianati sama suaminya. Ketika baik nggak pernah tulus. Maka ketika mantunya baik, dia nasihati anaknya. Hati-hati kalau laki-laki baik, hati-hati. Makanya saya ketemu suaminya yang berubah baik ini. Saya bilang, Pak, teguhkan dan kuatkan hatimu ya. Walaupun Bapak berbuat baik dicurigai, dicurigai, jangan dengar lagi bisikan setan gitu ya. Apa itu bisikan setan? Ya sudahlah, dibaikin curiga, mendingan gak usah baik. Nah, udah berubah nggak dipercaya, mendingan nggak usah berubah. Jangan, jangan. Nanti begitu bapak jadi nggak baik lagi, istri akan berkata, nah bener kan, gitu loh ya. Makanya biarkan dia tidak berkata begitu. Terus berbuat baik. Ya dibalik juga kalau ibu-ibu juga begitu ya. Ibu-ibu baik, 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 baik. Ya suami mulai mikir nih. Nggak lama lagi minta duit nih. Ya, nggak lama lagi minta duit nih. Makanya tuh coba ibu-ibu ya sama bapak-bapak, bu. Coba kalau baik sama makhluk hidup satu itu, ya sama suami itu yang saya bilang sama makhluk hidup satu itu. Coba baik beneran gitu loh ya. Baik beneran, dibaik, disayang, kasih makanan kesukaannya tanpa minta apa-apa gitu ya. Sudah baik sehari dua hari, Pak. Tasku udah rusak nih. Ya, suami akhirnya bener kan gitu loh. Makanya kita hidup ini kok kayaknya tulus dan murni itu susah banget. Nah, makanya kalau kita belajar tulus, murni, baik itu ya sungguh-sungguh, nggak pamrih, nggak ada udang di balik batu, sampai nanti terbukti oleh waktu, ya memang begitu. Akhirnya pasangan kita disadarkan, oh dia berubah, bisa ya berubah. Bahkan mungkin dia nggak percaya orang itu bisa berubah. Mana bisa manusia berubah? Begitu ya begitu. Lahir begitu. Maka sebenarnya kita butuh orang-orang di dunia ini yang menjadi teladan perubahan. Saya dulu begini, sekarang begini. Dulu begini jadi. Nah, begitu kita berubah, kita jadi teladan perubahan. Kita jadi inspirasi perubahan. Nah, akhirnya ya membawa keluarga pada yang lebih baik. Dan pernikahan atau keluarga, lebih luasnya lagi, menjadi sumber kebahagiaan. Kalau istilah saya itu keluarga itu di sarang yang kuat. Saya bermasyarakat di sana, di demo, ditolak, dimaki-maki, disalah mengerti, nggak masalah. Saya punya tempat untuk pulang, yaitu rumah. Saya tempat untuk cerita, yaitu istri saya. Saya disalah mengerti, dijelekan, difitnah. Kalau saya cerita sama istri, dia berkata, aku tahu kok siapa kamu. Orang lain tuh nggak memahami kamu. Gitu ya. Jangan kita disalahkan orang, kita pulang ke rumah. Saya disalahkan orang. Ya memang kamu tuh salah. Kamu kalau saya ngomong, saya ngomong, kamu nggak percaya. Sekarang tuh rasain, baru kamu percaya. Memang kamu tuh begitu. Aku udah sudah jatuh, kenapa tambah, dikebukin lagi. Akhirnya ya males cerita. Ngapain cerita sama setan satu itu gitu ya, bukan dihibur malah dimarahin. Nah, setan lagi kan gitu kan. Maka kalau kita itu baik, kita punya sarang. Dan harusnya ya, sahabat itu ya istri atau suami. Saya bersahabat sama Bu Sinta. Ya, saya nggak janji apakah akan seterusnya bersahabat. Ya, mestinya enggak. Suatu saat mungkin misalnya Ibu Sinta udah punya kerjaan yang lebih hebat, camp yang lebih hebat. Mungkin loh ya. Lupa kali sama saya. Atau malah saya yang lupa sama Bu Sinta gitu ya. Nah, kita harus siap ditinggalkan si ayah rohani kita, bapak pembimbing kita, karena dia diangkat lebih tinggi lagi, lupa sama kita, gitu ya. Itu bisa terjadi. Nah, orang tidak akan sanggup ketika ditinggalkan orang-orang yang dikagumi. Tapi ketika orang punya pasangan yang mencintai, dia kuat. Seandainya hal itu sampai terjadi dalam hidupnya, ya, saya juga mengalami hal itu. Ya, saya tahu juga Bu Sinta juga mengalami juga dalam hal itu, gitu ya. Ya, tapi ya kuat, kuat. Menghadapi badai kehidupan itu kuat. Kenapa? Keluarga menjadi sarang, pernikahan menjadi sarang. Ya, oke, itu prolog dari saya. Ya, saya serahkan Bu Sinta. Kalau ada prolog dan teman-teman mulai ya, mulai nulis pertanyaan ya. Ya kalau nggak nulis-nulis pertanyaan nanti Bu Sinta materinya panjang.
Ya, jadi Bapak Ibu silakan ya kalau mau nulis pertanyaan, mulai nulis aja. Biarkan Bu Sinta bicara, nanti kan saya sambil Bu Sinta bicara kan saya baca nih ada pertanyaan. Jadi aku pilih yang ini dulu nih, aku pilih yang ini. Jadi malam ini kita akan banyakin di tanya jawab ya. Istilahnya kita lebih banyak kayak talk show ya. Supaya kita berbicara memenuhi kebutuhan ya, memenuhi kebutuhan. Apa yang Bapak Ibu pengen tahu mengenai cinta, mengenai seks, mengenai hubungan suami istri, mengenai hubungannya itu dengan kesehatan, dengan kesembuhan ya. Karena ini kan udah sesi yang kedua ya, kecuali yang baru login hari ini gitu ya. Ya nggak apa-apa. Pokoknya punya di chat, ditulis aja di chat. eh Kalau misalnya wah orang lain jadi tahu masalah saya, ya masuk dicatat juga. Tahu pun itu siapa nama itu ya itu siapa juga nggak ngeh gitu ya. Bahkan boleh juga. Aduh saya kayaknya sama Bu Sinta ini cocok banget. Anda tulis pertanyaan di chat itu direct message, private. Jadi saya nggak bisa baca. Itu boleh juga. Tapi sebenarnya karena Zoom ini umum dan tidak banyak saling kenal, Anda tulis pertanyaan pun kan itu juga belum itu masalah Anda sebenarnya ya. Adik saya punya masalah begini, saya ada orang teman punya masalah begini, gimana boleh juga ya. Jadi itu cara bertanya sehingga dan kalau saya baca pertanyaan ya, kalau saya nanti ada pertanyaan saya jawab kan, saya tidak akan baca gini, pertanyaan dari Pak Anton gitu enggak ya, pertanyaan seorang peserta karena tulisan tidak kerekam tapi rekaman dari audio dan gambar. Sehingga Bapak Ibu, nama penanyanya tentu tidak akan ikut kerekam. Ya, jadi kalau Zoom, saya tanya jawab itu seperti itu. Ya, oke, silakan Ibu Sinta. Sekarang boleh Ibu. Oke, Ya, terima kasih Pak Jero. Salam buat semuanya. Apa kabar? Semoga semua sehat, bahagia, damai sejahtera. Kita bingkai dulu ya, sebelum saya bicara tentang seks ini gitu kan. Pastikan di kanan kiri Anda tidak ada anak kecil gitu, karena saya akan bicara belak-belakan bagaimana kita meningkatkan energi seksual kita, kita bagaimana kita meningkatkan energi seksual ini untuk kesembuhan? Karena energi seksual ini besar banget energinya sahabat dan sebenarnya hadir di dalam diri kita. Dan kita memerlukan energi seksual ini untuk apa? Untuk ketenangan kita, untuk kebahagiaan kita, untuk supaya kita nggak cepet tua, gitu kan? Dan yang paling penting adalah juga kita untuk kesehatan kita, bahkan untuk spiritual kita. Oke, ya, jadi kita bingkai dulu bahwa pertemuan kali ini, kalaupun kita bicara belak-belakan tentang seks, bukan untuk bicara pornografi, tapi bicara bagaimana kita memanfaatkan energi seksual ini sebagai suatu daya penyembuhan yang ajaib, yang luar biasa bagi diri kita. Gitu. Dan saya sudah mempraktekannya sendiri bahwa saya hampir jarang pernah sakit dan selalu berenergi dan sehat gitu kan. Dia juga Pak Jarot umur 60 tahun lebih seperti itu tetap bersemangat seperti apa karena setnya aktif. Oke. Jadi bukan alasan bahwa Anda sakit hari ini kemudian Anda berhenti bercinta gitu tidak. Tapi bagaimana bercinta ini justru akan memberi kesehatan, memberi energi yang luar biasa pada diri kita berapapun usianya. Oke. Jadi kita memandang bahwa seks ini tidak hanya selalu penetrasi apa alat kelamin ya sahabat ya, tapi kita memandang seks ini adalah sebagai suatu kondisi bercinta, kita bisa orgasme tanpa harus ejakulasi. Itu. Kalau mau lebih jelas lagi, kemarin saya bicara lebih belak-belakan lagi di channelnya Ngaji Roso sama Kang Hendra. Itu saya bicara belak-belakan tentang seks dan apa kesembuhan. Oke, silakan dilihat. Ini saya share screen ya. Menjalin cinta, judulnya adalah Menjalin Cinta Seks Seumur Hidup. Ini saya menulis apa namanya sepengalaman saya sehingga terbukti bahwa saya memiliki 8 anak hari ini dan tetap awet muda seperti kata orang ya, kata suami saya lah minimal kayak gitu bahwa tidak terlihat bahwa usia saya sekarang sudah
hampir 50 tahun gitu kan. Dan masih punya anak kecil usia 3 tahun yang itu saya hamil di usia 43 tahun gitu. Jadi tidak ada tidak ada ketakutan bahwa oh udah usia 40 risky gitu nggak ada. Dan saya masih setiap kali saya agak telat gitu ini saya menstruasi saya suami saya udah bingung aja gitu. Ini hamil lagi. Udahlah hamil atau tidak hamil semua kita nikmati gitu sayang. Itu. Jadi seks dan penuaan ya. Riset modern itu menunjukkan bahwa kehidupan seks yang aktif itu amat penting untuk mengimbangi pengaruh penuaan dan mempertahankan kesehatan kita. Ini riset ya, sahabat ya. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa saya sudah menopause, selera seks saya hilang, itu hanyalah mitos. Faktanya, minat seks itu justru meningkat saat menopause. Karena ini adalah perubahan hormonal di dalam tubuh Anda. Dan pada saat kehamilan, misalkan pada saat menopause itu dinding vagina tuh menjadi semakin tipis. Jadi sebenarnya kemampuan untuk menerima rangsang itu sebenarnya semakin meningkat, sahabat. Memang pada saat kemampuan pada usia 40-an, kemampuan pria untuk memproduksi sperma dan kesuburan wanita untuk mengandung itu mencapai puncak di awal kedewasaan, itu di usia 25-30 tahun. Ini penting untuk kegiatan reproduksi. Tapi nyatanya kenikmatan atau kemampuan untuk memuaskan pasangan atau diri sendiri itu justru akan semakin bertambah ketika usia ini semakin bertambah dan memiliki banyak pengalaman untuk memegang kendali, sehingga kenikmatan bersama pasangan pun seharusnya akan semakin bertambah. Belum lagi pengenalan yang lebih dalam terhadap eh, apa tubuh pasangan, emosi pasangan, bahkan gairah pasangan itu sudah mulai ketemu ritmenya. Gitu. Jadi tidak ada alasan bahwa semakin tua udah males gitu kan. Tidak. Justru sebenarnya bahwa ketika kita menjadi semakin tua, itu sebenarnya kenikmatan itu seharusnya akan menjadi semakin meningkat. Itu. Ketika badan Anda perlu berubah ya. Ketika 50 tahun memang perlu lebih banyak rangsangan ke alat kelamin supaya ereksi. Karena secara fisiologi memang ereksi itu menjadi kurang mantap, sudutnya lebih rendah, semprotannya kurang, dan waktu pemulihan dari satu ejakulasi ke ejakulasi selanjutnya itu lebih panjang gitu kan. Nah, perubahan ini memang sejalan dengan penurunan kekuatan fisik dan stamina. Tapi jangan salah, ketika pria berusia lanjut, kemampuan mempertahankan ereksi itu sebenarnya lebih lama. Walaupun memang ketika sudah kehilangan ereksi, itu memulihkannya menjadi lebih sulit. Tapi dengan kemampuan mempertahankan ereksi ini lebih lama, maka akan lebih mudah memuaskan pasangan dan menjadi pria multi orgasmik tanpa ejakulasi. Nah, ketika ini tidak terjadi, maka kehilangan gairah ini adalah sebab utama kita seorang pasangan yang lanjut usia ini tidak tidak lagi tidak lagi bisa bercinta dengan indah gitu kan. Oke. Sehingga badan yang sehat dan olahraga yang teratur itu berbanding lurus dengan performa seks. Jadi please lah, please. Walaupun Anda semakin bertambah usia, olahraga itu penting dan memiliki badan yang sehat itu penting. Belajar dari Pak Jarot tuh bagaimana ini. Ikut kelasnya Pak Jarot tiap pagi olah nafas tiap pagi gitu. Karena terbukti Pak Jarot usianya udah 60, tapi usia biologisnya, itu usia tubuhnya itu 26 tahun. Keren kan kayak gitu. Jadi untung aja beliau punya iman yang baik ya. Mungkin kalau beliau Islam mungkin udah 4 gitu istrinya gitu kan karena mampu memuaskan 4 orang itu, tapi beliau merasa cukup dengan satu pasangan itu. Nah, riset sudah membuktikan bahwa olahraga yang teratur ini akan memperbaiki kemampuan seksual, meningkatkan gairah seks dan orgasme Anda. Nah, yang diperlukan adalah ada otot besar nih yang harus Anda latih, sahabat, yaitu di perut, pinggang, pantat, dan paha. Ini sangat penting untuk Anda latih untuk mempertahankan vitalitas seks Anda. Gunakan itu atau Anda akan kehilangan kemampuannya. Nah, banyak energi seksual ini bocor dari anus dan pantat. Jadi, penting bagi kita untuk selalu latihan nih, walaupun lagi nge-zoom nih, kita bisa latihan nih, yaitu latihan untuk mengejangkan dan menyatukan pantat dan menguatkan otot ini untuk mempertahankan energi dan mengirimkannya ke atas lewat tulang punggung. Yuk, kita coba sejenak ya. Latihan memperkuat anus. Coba duduk dengan tegak gitu kan. Hembuskan nafas sampai habis lewat hidung.
lalu pompa dan tarik ke atas otot dalam anus dan pantat selama beberapa detik. Jadi kayak orang nahan mau pipis atau mau pup itu kita tahan, kita tarik tuh otot-otot anus dan pantat ini selama beberapa detik gitu kan. Dan itu ulangi sampai 3 kali. Jadi walaupun kita lagi ngezoom nih saat ini, kita lagi duduk, tetap Anda coba latihan untuk memperkuat otot dalam anus dan pantat Anda ini selama beberapa detik. Ini akan menguatkan performa seks Anda. Tarik nafas perlahan, santai. Ulangi nomor 1 dan 2 itu beberapa kali sampai anus dan selangkangan Anda terasa hangat. Jadi satu, tahan 5 detik, 10 detik, lepaskan. Tahan 5 detik, 10 detik, lepaskan. Tahan 5 detik, 10 detik. Kadang-kadang Anda akan merasa terangsang sendiri ketika melakukan ini. Nggak apa-apa. Itu. Jadi Anda sedang menguatkan otot yang berfungsi bagus, berfungsi sangat untuk melakukan hubungan seks gitu kan. Nah, kalau sudah terasa hangat, energi ini akan menyebar dengan sendirinya ke kepala dan ke bawah menuju pusar lewat bagian depan tubuh Anda gitu. Jadi ke kepala dan ke bawah. Jadi dia lewat belakang dulu. Dia akan lewat belakang, tulang belakang, terus ke kepala dan ke bawah menuju ke pusar lewat bagian depan tubuh Anda. Nah, kemudian Anda jadi diputar gitu loh. Dia akan memutar, nggak usah diputar-putar, dia akan memutar dengan sendirinya. Kemudian dapat menariknya lagi dari ketika sudah turun ke bawah lagi, bagian depan tubuh menuju pusat, ditarik ke atas lagi lewat belakang, naik lagi ke tulang belakang menuju ke kepala. Ini hampir sama dengan pernafasan sensi. Ketika ini sirkulasi energi Anda berputar dengan bagusnya, maka tubuh Anda akan sehat. Kalau sudah sampai di kepala nih, kerasa nih nyut, nyut, nyut gitu di kepala, itu putar energi itu dalam kepala sampai dengan 30 kali. Kalau terasa energinya terlalu besar, Anda akan pusing. Maka sentuhkan lidah ini ke langit-langit atas agar energi ini turun lagi ke pusar. Jadi nggak terlalu besar di atas. Nah, apa manfaat dari latihan ini? Coba coba praktek ya. Tarik nafas sederhana kok. Tarik hembuskan nafas dulu sampai habis lewat hidung lalu pompa. Artinya tarik otot di dalam anus dan pantat itu selama beberapa detik, tahan selama mungkin sekitar 5 sampai 10, kalau bisa 15 detik, lepaskan, tarik, lepaskan seperti itu. Ulangi sampai 30 kali dan sampai terasa anus dan selangkangan ini terasa hangat. Silakan di screenshot ini untuk Anda lakukan latihan ini terus setiap hari. Enak, Anda akan lebih mudah untuk merasa terangsang. Ini penting buat kesehatan supaya apa? Otot lingkar ini, otot lingkar di anus ini, itu sebenarnya menunjukkan tanda penting kesehatan Anda. Kalau dia lembek dan rapuh, itu sebenarnya tanda kesehatan Anda lemah. Anda mulai beser, nggak bisa nahan pipis, nggak bisa nahan pup, gitu kan? Nah, kalau kuat dan mantap, itu kesehatan tuh bagus. Ya, jadi cengkeramannya tuh bagus. Itu menunjukkan kualitas kesehatan Anda juga bagus. Nah, manfaatnya dari latihan ini adalah memperkuat otot lingkar anus tadi. Itu adalah untuk apa? Mengurangi stres. Coba aja Anda lakukan lagi stres, Anda lakukan itu. Geli loh di situ dan Anda akan naik gitu loh. Menambah energi badan, mengembangkan kendali seksual, memperkuat prostat, memperkuat kelenjar Cooper Anda. Kelenjar Cooper itu yang menghasilkan cairan bening dan lengket pada saat Anda ejakulasi, mengalirkan darah ke seluruh tubuh, memperkuat ereksi dan bisa menyembuhkan wasir, sahabat. Jadi kalau Anda sering wasir gitu ya, itu sangat bagus latihan memperkuat otot lingkar anus ini karena otot lingkar anus ini benar-benar menunjukkan tanda kesehatan Anda secara umum. Kalau dia lembek dan rapuh itu tanda kesehatan Anda sedang tidak bagus, sahabat. Jadi dan itu bisa dilatih. Itu. Kalau perempuan tuh perluas lagi ke depan ke vagina. Jadi kayak kegel gitu. Nah, jadi dua seperti itu. Ejakulasi dan penuaan. Bagi pria lanjut usia atau sakit, tetap bercinta tanpa ejakulasi. Karena ejakulasi itu menjadi semakin menguras energi badan. Karena apa? Pada saat Anda ejakulasi, itu semua energi tubuh itu akan dipusatkan kembali untuk membentuk sperma baru, sahabat. Oke, karena apa? Sperma itu adalah
hal terpenting di dalam tubuh itu Tuhan karuniakan pada diri setiap orang. Jadi kalau Anda mudah sekali ejakulasi, itu sebenarnya bukan sehat, tapi Anda akan menjadi semakin lemah dan semakin tua gitu. Jadi bedakan ya antara orgasme dan ejakulasi. Anda bisa orgasme tanpa ejakulasi. Jadi dipasangin alat di situ apa namanya grafiknya tuh 9 10 Anda orgasme terus tapi tahan untuk tidak ejakulasi gitu. Karena ejakulasi itu menguras badan, menguras energi badan. Ejakulasi itu terkait dengan tubuh fisik Anda, yaitu keluarnya cairan semen, sperma dan sebagainya. Tapi orgasme itu adalah di otak dan itu sebenarnya lebih indah. Ini yang harusnya kita pelajari gitu, sahabat. Jadi ejakulasi semakin menguras badan dan pria umur 40 tahun itu ejakulasinya sebaiknya satu kali setiap 10 hari. Boleh, kalau orgasmenya setiap hari boleh. Tapi ejakulasinya itu maksimal 10 hari sekali. Minimal 10 hari sekali. 50 tahun itu satu kali setiap 20 hari. Orgasmenya boleh setiap saat. 60 tahun sebaiknya tidak ejakulasi. Nah, bila kita mampu mengubah energi seksual ini dengan menariknya ke atas dan semakin sedikit ejakulasi, Anda justru akan semakin sehat dan berenergi, sahabat. Orgasmenya boleh sering-sering, tapi ejakulasinya yang jangan diumbar. Seperti itu, jangan dibiasakan. Itu yang sampai bawah udah. Itu yang membuat akan menjadi semakin lemah. Oke, nah kemudian mempertahankan cinta tetap hidup. Setelah bulan madu berlalu, mulailah cinta itu hilang, kebosanan melanda, kehilangan gairah gitu kan. Nah, disinilah penting bagi kita bahwa ketertarikan kita pada pasangan itu sebenarnya tergantung pada muatan yin and yang di antara kita. Jadi kalau laki-laki itu banyakan yang-yangnya, kalau perempuan tuh banyakan yin-yingnya. Jadi itu yang harusnya tarik menarik lah. Kalau gimana Bu? Kalau perempuan banyak yangnya ketemu sama yang juga, jadi mulai tidak ada ketertarikan. Jadi penting bagi kita untuk mempertahankan ketertarikan yin and yang itu. Dan semakin besar muatannya, maka semakin besar asmara. Ini yang perlu kita perhatikan, sahabat. Kalau ini kehilangan muatannya, yin yang ini, hubungan akan menjadi datar dan membosankan. Nah, bagaimana mengisinya? Perpisahan sementara. Jadi kita nggak selalu harus bersama gitu karena perpisahan sementara itu akan mengisi muatan polaritas dari pasangan. Makanya Pak Jarot itu cintanya apa seksnya aktif karena sering pergi-pergi, pulang kangen bercinta, pergi-pergi lagi pulang kangen bercinta gitu kan. Itu yang apa jadi sehat gitu, kangen terus gitu kan. Nah, pria seringkali kehilangan muatan ini karena melakukan seks dengan ejakulasi, karena dia mengeluarkan muatan yangnya. Nah, ini yang tidak sehat. Disadari atau tidak, dia pun akan merasa lelah dengan berhubungan seks dan akhirnya tidak mau lagi berhubungan seks. Kenikmatan yang tidak mengenal lelah ada di kedua pasangan bila mampu melestarikan dan bertukar energi seksual ini dengan baik, sahabat. Oke. Sorry. Hmm. Kekasih jangka panjang mempertahankan cita teratai hidup. Ketika kita mampu selalu menjadi kekasih dengan dalam jangka panjang dengan pasangan kita, itu akan meningkatkan produksi endorfin di tubuh kita, kemudian pereda rasa sakit alami dan memberikan rasa aman dan tenang. Dan disinilah diperlukan waktu 7 tahun nih secara filosofi ya. Diperlukan 7 tahun untuk mengenal badan, 7 tahun untuk mengenal pikiran, 7 tahun untuk mengenal jiwa. Artinya butuh 21 tahun untuk mengenal utuh seseorang. Dan itu semua bisa diperpendek dengan melakukan hubungan cinta yang mendalam. Kita tahu bahwa hubungan di kita secara natural itu tidak selalu berjalan linear, pasti mengalami pasang surut dalam kehidupan siklus keluarga, pekerjaan, kesehatan, alam dan penting untuk bisa hidup selaras dan harmonis dengan semua itu. Kuncinya apa? Komunikasi, sahabat. Jadi pandang badan fisik ini sebagai sebentuk energi yang lembut dan saling mempengaruhi. Bercinta tuh bukan saling membenturkan badan yang apa yang kasar dan statis ini sahabat. Karena apa? Semua orang badannya akan semakin tua dan layu sehingga dirasa tidak menarik lagi. Itu yang menjadi alasan kenapa pria seakan-akan butuh untuk menikah lagi dengan yang lebih muda, misalkan butuh lagi menikah lagi mencari yang lebih muda. Karena apa? Saya suka kasihan dengan orang-orang seperti itu. Karena apa? Dia hanya memandang tubuh sebagai sebentuk tubuh. Padahal
Bercinta yang indah itu adalah ketika kita mampu melihat pasangan itu sebagai sebentuk energi yang lembut gitu loh. Di dalamnya energi itu yang kita rasakan, pertukaran energi itu. Hubungan seks yang indah itu adalah kontak mata, bernafas bersama, merasakan ikatan batin, hubungan energi di antara dua alat kelamin itu. Bahkan kita bisa bercinta tanpa perlu harus penetrasi, sahabat. Tapi kita benar-benar merasakan kepuasan dengan saling memeluk, dengan saling menyentuh, kontak mata. Ini yang saya katakan energi yang menyembuhkan. Dan ini dimulai 48 belum bercinta. Energi dan emosi yang terkumulasi dalam 48 jam ini akan dibawa ke tempat tidur. Jadi upayakan ketika mau bercinta, 1-2 hari sebelum bercinta, bereskan semua emosi negatif, terutama rasa marah, yang akan menghambat pertukaran energi di antara kita. Semakin Anda tenang dan terhubung di antara Anda berdua, itu semakin mudah untuk mencapai tingkat keakraban dan kegembiraan yang lebih tinggi. Bercumbu dimulai dengan saling menyentuh, kata-kata yang indah, tatapan mata, mengutarakan cinta, akrab secara emosional, mau saling mendengarkan, merasakan kebersamaan yang lebih mendalam, bukan hanya klimaks sesaat saja, sahabat, untuk merasakan jauh lebih indah untuk merasakan cinta itu. Ini loh yang perlu kita upayakan di kamar tidur kita. Fokus pada mutu cinta Anda, maka mutu seks Anda akan secara alami akan menjadi lebih baik. Tapi seringkali ketika ini tidak ada, maka orang seringkali beralih ke seks ketika sebenarnya diperlukan adalah sentuhan cinta. Jadi sahabat, terutama wanita, itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah sentuhan-sentuhan itu, sahabat. Nah, penting nggak Bu kita berfantasi? Boleh nggak berfantasi? Pertukaran energi di antara Anda dan pasangan itu adalah pertukaran energi yin and yang. Itu adalah sesuatu yang nyata, sahabat, bukan imajiner. Dan kita rasakan. Nah, itu akan menjadi terhambat ketika fokus perhatian seksual Anda itu pada bayangan yang diidealkan. Yang perempuan, yang laki misalkan mikirin Angelina Jolie, yang perempuan misalkan mikirin Antonio Banderas misalkan. Maka kita tidak akan bisa merasakan aliran energi yang nyata dan mendalam antara Anda dan pasangan Anda. Fantasi ini akan menghalangi Anda untuk hadir dan menghargai apa yang benar-benar fantastik mengenai pasangan Anda dan potensi Anda untuk mengalami tingkat kebahagiaan bersama pasangan. Ini yang perlu kita upayakan, sahabat, di dalam kamar kita. Pahami irama tubuh dan emosi Anda. Jangan bercinta setelah makan karena fokus darah dan energi Anda itu akan ke pencernaan. Boleh makan tapi sedikit ya, jangan sampai kelaparan juga nggak ada energi juga gitu kan. Bila Anda yang sakit nih, aduh Bu saya sakit udah nggak mikir lah gitu-gitu. Tidak, Anda bisa terus bercinta, tapi pasangan yang sehat itu di atas. Sehingga Anda bisa menyerap energi dari pasangan untuk menyembuhkan diri Anda. Nah, bila Anda melakukan hubungan seks dengan seorang yang memiliki banyak emosi negatif, yaitu terutama marah dan sedih, Anda akan menyerap emosi mereka ke dalam badan Anda. Karena apa? Dalam hubungan seks, Anda sebenarnya sedang mempertukarkan energi seksual, emosional, dan spiritual. Sehingga bereskan itu semua sebelum Anda naik ke ranjang Anda. Jadi jangan mencemari integritas badan, emosional, dan spiritual Anda dengan melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang tidak Anda hargai dan cintai. Ini harus Anda bereskan dulu, sahabat. Itulah gunanya kami hadir. Saya hadir sebagai psikolog, sebagai konselor, sebagai hipnoterapis, sebagai konsultan holistik. Untuk apa? Untuk membantu Anda mengurai masalah-masalah ini dulu gitu loh. Sebelum Anda melakukan hubungan seksual yang lebih intim bersama pasangan. Jadi penting bagi Anda saat memilih pasangan, itu Anda sedang memilih tujuan spiritual Anda juga. Anda bisa ke Tuhan melalui seks ini, sahabat. Dan Anda bisa ke neraka juga dengan seks ini, sahabat. Jadi bila Anda berhubungan seksual dengan seseorang yang Anda cintai, maka energi Anda akan berada dalam keadaan yang tidak Anda cintai, ya maaf. Ketika Anda berhubungan seksual dengan seseorang yang tidak Anda cintai, maka energi Anda akan berada dalam keadaan yang tidak harmonis dan ini akan membuat Anda kehilangan
kehilangan apa namanya banyak energi dan itu akan menjadi energi yang disharmoni di dalam tubuh Anda alih-alih sehat malah Anda akan sakit. Dan energi seksual ini memperbesar emosi apapun yang Anda rasakan. Baik itu emosi positif maupun emosi negatif. Dan seks adalah alat yang paling ampuh untuk memupuk hubungan dan menyatukan kehidupan, tapi juga bisa menjadi senjata tajam yang dapat memisahkan ikatan dan meninggalkan bekas yang sulit dihilangkan. Tadi Pak Jarod bilang ada trauma-trauma dalam hubungan karena memaksakan seksual yang tidak tepat dengan pasangan. Jadi intinya bereskan dulu emosi Anda, maka Anda pun akan bisa menari dalam hubungan seks yang indah dan mendamaikan dan itulah seks yang akan menyembuhkan, memberi energi dalam tubuh, menyembuhkan, membuat Anda awet muda dan meraih kedamaian dan kebahagiaan tanpa batas. Dan Anda akan mudah untuk kusuk itu sendiri ke Allah. Begitu sahabat. Oke, itu pengantar dari saya betapa indahnya kalau kita bisa lakukan ini dengan pasangan. Oke, Oke. selamat malam semuanya. Ya, ada banyak pertanyaan. Wah, ini bukan banyak lagi deh, banyak banget. Banyak banget. Oke, ya, tadi saya bilang saya akan pilih beberapa pertanyaan tentunya ya, dan Bu Sinta akan milih pertanyaan. Makanya kita jawabnya bergantian ya. Saya akan manjat lagi dari atas ya. Oke, yang pasti kita mencoba ya. Tentu jawabannya kalau tidak sempurna atau kurang, nah karena waktu ya semuanya harus dijawab. Maka sekali lagi sambil pengumuman ya kita akan ada camp couples. Terus terang ini camp yang pertama saya adakan bersama Ibu Sinta. Kalau saya dari tahun 2000-an ya malah memang biasa bikin camp-camp seperti ini gitu ya. Kalau camp olah nafas malah baru 1 tahun terakhir ini ya dengan Mas Gunggung, dengan Bu Sinta. Nah kita mulai kepikiran ya uh, gimana kalau kita juga kembali bikin camp couples ya dan kita seperti kayak ya ini yang pertama akhir tahun ini. Nanti ya kalau misalnya responnya positif, hasilnya positif ya pasti akan diulangin lagi atau malah bisa dipertambah, diperbanyak. Artinya setahun bukan sekali, setahun 2 kali. Ya karena kita tujuannya itu kan memenuhi kebutuhan. Ya itu pengumuman. Yang pasti nanti campnya ini kali ini akhir tahun 26 sampai 31 Desember. Itulah kenapa saya nanti tanggal udah tahu omongan di grup ya tanggal 14 sudah libur olah nafas karena dengan sekeluarga kita libur ke Vietnam sampai tanggal 22 udah balik. Akhir tahunnya kita pakai untuk camp paling enggak saya ya. Oke, itu pengumuman. Nah, sekarang eh saya akan jawab yang ini deh. Ini kalau suami posesif ya yang cocok yang jawab Ibu Bu Sinta ya karena pertanyaannya gimana sikap saya sebagai seorang istri kalau suaminya posesif, cemburuan, egois. Oke, saya jawab pertanyaan yang di bawahnya. Apakah masih bisa hubungan seksual jika seseorang wanitanya rahimnya sudah diangkat? Mungkin saya tambah lagi aja pertanyaannya ya. Misalnya sudah menopause, sudah umur, tetap aja bisa. Karena yang diangkat kan rahimnya, ya rahim atau ovarium, angkat ovarium, angkat rahim. Yang hilang adalah kemampuan untuk memiliki anak. Sama juga dengan orang menopause, yang berhenti adalah sel telurnya. Yang hilang adalah kemampuan untuk memiliki anak. Karena sel telurnya sudah nggak produksi, maka disebut menopause. Tapi berapapun usianya, kan ada hormon-hormon yang bukan berhubungan dengan produksi. Ya, misalnya ada hormon-hormon seksual yang tidak berhubungan dengan reproduksi. Sebentar, saya akan pindah ke tempat ya. Ya. Apa itu? Misalnya hormon gonadotropin. Kalau laki-laki ada lagi, ya laki perempuan ada. Laki dan perempuan itu ada hormon yang namanya gonadotropin. Itu sama, laki perempuan sama itu hormon dorongan seksual ya yang menentukan seseorang apakah libidonya bagus apa tidak. Nah, hormon gonadotropin itu disebut juga hormon hormon cinta kasih. Jadi kalau orang itu kekurangan hormon ya, kalau tes QRMA MCU dengan alat QRMA itu bisa ketahuan berapa banyak hormon gonadotropinya. Lalu hormon yang berhubungan dengan seks juga adalah
Kalau laki-laki testosteron, wanita progesteron. Nah, itu hormon itu tetap berjalan sekalipun rahimnya diangkat dan sekalipun sel telur sudah tidak diproduksi atau menopause. Jadi, selama suami istri saling mencintai, maka hormon seksnya itu berjalan. Karena memang sebenarnya Tuhan tuh merancang seks itu tidak terpisah dengan cinta kasih. Makanya kalau misalnya, Pak, saya hormonnya kurang nih gitu ya, karena dari hasil tes kan saya ngetes beberapa orang, Pak, lah gimana nih Pak, hormon saya kurang, mau naik enggak gitu ya, ya maulah gitu ya. Itu namanya hormon cinta kasih. Ini loh, kalau marah kortisol, damai sejahtera serotonin, kalau kita gembira endorfin, kita antusias adrenalin. Jadi hormon-hormon itu selalu berhubungan dengan perasaan karena hati itu sumber kehidupan. Makanya Raja Salomo, anaknya Raja Daud atau Nabi Soleman, anaknya Nabi Daud, itu berkata, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Sebab itulah sumber kehidupan. Itulah kenapa kalau yang orang modern, ya termasuk salah satu guru saya olah nafas atau guru meditasi namanya Profesor Dr. John Kabat-Zinn ya. Itu berkata begini, ketika belajar olah nafas itu salah satu kalimat yang saya suka begini, it's not about breathing. Lah, dia sudah ngajari olah nafas 50 tahun, lalu dia sampai pada kesimpulan bahwa it's not about breathing, it's spiritual journey. Ini perjalanan spiritual, bagaimana orang mencapai kedewasaan, mencapai kepribadian yang utuh. Ya persis juga yang diajarkan Bu Sinta dalam kesembuhan holistik. Makanya Bu Sinta kan nggak menekankan misalnya tarik berapa detik, buang berapa detik gitu, enggak. Lebih ke atur hati, atur rasa, atur perasaan. Jadi ibu yang bertanya ini ya, misalnya apakah saya diangkat rahimnya masih bisa seks? Bisa aja selama ibu cinta suami, sayang suami, terima dia apa adanya, mengagumi bagian-bagian positifnya, mengembangkan relasi, tentu bisa. Atau saya ambil dari ilmunya namanya eh, dokter juga ya, namanya Mark Goulston. Nah, dia menulis buku namanya The Six Secret of a Lasting Relationship. Rahasia punya hubungan yang panjang di dalam pernikahan bahkan sampai 80 tahun ke atas. Nah, itu juga serupa dengan yang Ibu Sinta ajarkan malam hari ini. Yang disebut tadi nanti biar Ibu Sinta yang jelasin ya. Ejakulasi, orgasme tanpa ejakulasi. Kalau dokter Mark Goulston itu mengajarkan seksual, hubungan seks atau hubungan intim, dia menyebutnya lebih ke hubungan intim. Hubungan intim tanpa organ seksual. Gitu. Nah itu diajarkan juga, ada yang bertanya tidak lihat ya, untuk orang-orang lansia. Jadi kakek nenek gitu ya, tetap berhubungan intim tanpa berhubungan organ seksual. Nah, gimana? Ya tadi sepanjang hari berjalan bersama di mall, gandengan tangan, berpelukan, makan bakso semangkok berdua, beli es krim, gelatin bergantian. Jimatin bergantian gitu ya. Terakhir kakek sama nenek pulang ke rumah gitu ya. Berpelukan kayak teletabis, cium-ciuman bibir. Neneknya nggak perlu takut gitu ya, dipeluk sama si kakek. Karena kan kakek sedang mencoba nih, bisa berdiri apa enggak. Ternyata nggak bisa, ya sudah, nggak usah berdiri ya nggak apa-apa. Kan emang nggak harus dimasukin gitu ya. Jadi ya cuma peluk-pelukan, jilat-jilatan, cium. Lalu tidur sambil berpelukan gitu ya. Itu puas banget. Ya, itu mungkin ya itulah kayak yang kalau di Ibu Sinta ajarkan ini orgasme tanpa ejakulasi. Kalau Dr. Maguston itu mengajarkan itu adalah keintiman biologis non seksual. Dalam arti tubuhnya juga ada keintiman seperti bergandengan tangan berpelukan. Tapi keintiman biologis non seksual ini esensinya justru bukan pada biologis, tapi diberikan istilah keintiman biologis non seksual. Jadi intim atau orgasme tanpa hubungan alat seksual. Disebut keintiman biologis non-seksual. Justru penekanan pada keintiman biologis non-seksual adalah keintiman psikologis, membangun relasi. Karena ujung-ujungnya kan badan kita makin makin namanya umur nggak bisa dilawan ya. Umur nggak bisa dilawan. Nah, kita berusaha panjang umur, kita berusaha awet muda, usia biologis makin muda, tetap aja tua itu pasti. Nah, yang penting ketika kita bertambah tua, itu suami istri saling menerima, saling mencintai, ya itu yang saya sebut dengan keintiman biologis non seksual sehingga walaupun sudah menopause sudah diangkat rahim bahkan nanti ya juga ketika ada bahkan masalah di organ seksual secara fisik itu tetap dan itu bahkan akan membawa pada kesembuhan bahkan pada fungsi seksual
Kan saya pernah berjumpa dengan ibu yang 41 tahun udah menopause. Terus ikut olah nafas, meditasi, semua modul dalam arti ya termasuk kayak begini gitu ya. Itu 8 bulan lah kira-kira, nggak sampai setahun. Dia WA saya tuh, Pak, saya udah malah menopause lagi. Apa, saya udah mens lagi. Iyalah, ibu baru 41 tahun, tapi saya sempat berhenti loh hampir 2 tahun gitu ya, masih bisa ketika ada pemulihan hati. Oke, itu yang saya pertanyaan saya pilih. Mungkin Bu Sinta akan menjawab pertanyaan yang lain dulu. Masih masih suaranya masih hilang Bu Sinta, suaranya belum dinyalain. Ya. Saya baca dari atas ya. Untuk menjaga hati, ada orang yang set boundaries untuk menghindari kemelekatan. Menurut saya, nggak seperti itu, sayang. Oke? Masalah itu sebenarnya mungkin pada diri Anda gitu, yang mungkin ada memori-memori kehilangan, ditinggalkan gitu kan. Sehingga di masa lalu ya, di pikiran bawah sadar kita di masa kecil gitu. Dan itu ada di pikiran bawah sadar Anda sehingga merasa bahwa apa namanya, merasa bahwa Anda perlu mengeset boundary supaya apa? Supaya Anda apa, tidak sakit ketika ditinggalkan. Tidak seperti itu. Itu harus dibereskan, sayang. Dalam pasangan bukan melekat gitu loh. Kita tidak perlu mengeset boundaries apapun gitu kan. Tapi kita juga tidak perlu melekat dengan dia. Kita tetap dua pribadi yang terpisah tapi terkoneksi secara energi, terkoneksi secara hati. Itu yang lebih penting untuk kita upayakan di dalam diri kita. Jadi bahkan kalau perlu suami tidak ngomong pun kita udah tahu bahwa oh dia lagi marah, oh dia lagi sedih, oh dia lagi tidak senang dengan apa yang kita katakan gitu. Hanya dengan ekspresi perubahan dari ekspresi wajah dan mata saja kita sudah tahu gitu kan. Itu gitu sayang. Jadi itu harus dibereskan. Nggak boleh ada set boundaries untuk menghindari kemelekatan itu. Kemudian kalau suami posesif, cemburuan, egois, dan mengkekang, bagaimana Pak? Kayak gitu. Jadi ya itu juga pasti ada masalah tuh di dalam diri suami juga gitu. Dan mungkin juga itu disebabkan oleh diri Anda atau terkait dengan diri dia sendiri gitu, dengan masa lalu dia gitu kan. Jadi pada banyak kasus rumah tangga, kita tuh seringkali merasa bersalah dengan emosi-emosi dari pasangan. Oke, tadi kami baru apa namanya baru melakukan konseling pendalaman masalah dan hipnoterapi pada pasangan calon peserta camp besok. Jadi kalau yang mau camp itu sahabat, itu kita lakukan pendalaman masalah satu persatu. Jadi saya mendengarkan apa sih masalah di istri, apa di masalah di suami, kemudian dilakukan penelusuran kepikiran bawah sadar melalui hipnoterapi supaya apa? Supaya tahu gitu kan. Apa sih yang menyebabkan suami seperti ini? Jadi dia ceritanya si wanitanya kena penyakit kena kanker ovarium gitu kan. Jelas sekali bahwa kalau itu cancer itu adalah pesan cintanya apa sih? Kemarahan, dendam, duka cita, sakit hati, terluka, kecewa yang mendalam dan lama. Kata kuncinya mendalam dan lama. Dan ketika itu kansernya berada di organ reproduksi, tidak lain dan tidak bukan, tersangka utamanya adalah pasangan, sahabat. Ini penting gitu kan akhir tahun ini karena apa namanya banyak banyak orang sakit gitu terutama cancer dalam hal ini dan kalau laki-laki itu lebih eh, apa namanya stroke gitu kan karena apa? Karena pasangan, karena relasi dengan pasangan sehingga sangat ideal sekali kalau Anda hadir di camp ini berdua bersama pasangan. Supaya apa? Anda sudah capek melakukan pengobatan ke sana kemari kok kansernya ada lagi, ada lagi, ada lagi. Ada orang yang operasi endometrium, penebalan dinding rahim itu sampai 5 kali, 6 kali. Saya bilang, ayo bawa pasangan ikut camp. Sebaliknya ada orang yang prostat itu bisa sampai operasi apa radang lah, diangkat lah di ibarat kalau perempuan dikirat gitu sama prostatnya juga di apa pembekakan prostat terlalu banyak di situ pengapuran di situ diangkatin gitu kan yang ada adalah bolak-balik operasi radang prostat bahkan kanker prostat. Kenapa? Itu sebenarnya adalah relasi dengan pasangan. Jadi ayo perbaiki relasi itu gitu loh. Hadirlah bersama pasangan di camp daripada Anda bolak-balik sakit yang tidak ada ujung pangkalnya. Bolak-balik dioperasi, bolak-balik kemo, tapi hadir lagi seperti itu gitu loh. Ini adalah camp ini kami bangun untuk keprihatinan kami semua bahwa apa namanya sakit itu sebenarnya dari relasi dan penyembuhannya pun dari relasi. Nah, tadi ceritanya si perempuannya itu kena kanker ovarium.
Kenapa? Karena ilfil dengan pasangan yang marah-marah terus, kemudian berkata kasar, bahkan sampai memukul. Dua-duanya dilakukan penelusuran kepikiran bawah sadar. Ternyata itu adalah emosi-emosi suami ketika dulu dibesarkan dengan kakak. Kakak nomor tiga yang sangat kasar dan menekan dia, kayak gitu kan. Anak, ya biasalah anak sembilan dari 10 bersaudara, anaknya banyak gitu kan. Kadang-kadang orang tua itu sudah tidak mampu mengasuh sehingga pengasuhan itu dipegang oleh kakak-kakaknya kayak gitu dan kakaknya itu sangat menekan dan mengintimidasi misalkan seperti itu sehingga yang ada adalah dia menjadi pemberang hari ini gitu. Itu adalah kemarahan dari masa lalu lah. Dua-duanya berpelukan. Jadi dan penting untuk memahami bahasa cinta gitu sehingga kenapa si suami ini bahasa cintanya adalah apa sentuhan fisik gitu. Jadi dia habis marah-marah tuh memeluk gitu si istrinya udah sebel gitu kan. Kenapa harus tunggu marah-marah baru memeluk ya peluk dulu lah supaya nggak marah kan gitu tuh menurut istri gitu. Nah si istri bahasa cintanya adalah waktu berkualitas. Jadi dia merasa marah terus sama suami karena suaminya tidak pernah mau diajak pergi-pergi atau ke pertemuan keluarga. Karena apa? Karena suaminya tipikal orang yang seneng di rumah, nggak seneng melihat keluar itu dia buat dia nggak nyaman, buat dia zona ternyaman adalah rumahnya, kamarnya. Nanti terkait lagi dengan kepribadian. Nah, kalau kita nggak paham hal seperti itu, berkelahi terus, bertengkar terus sepanjang hidup gitu kan? Itu sahabat. Jadi kita inilah itu benar-benar kita akan ngupas tentang bahasa cinta, tentang pola kepribadian, bagaimana relasi, kemudian bagaimana kita mengendalikan emosi kita dan melakukan penelusuran kepikiran bawah sadar sehingga kita tidak perlu harus bertanggung jawab terus-menerus atas emosi-emosi pasangan kita. Bahwa emosi dia itu adalah milik dia sendiri. Ada sesuatu yang membuat dia seperti itu. Jadi ketika dia marah itu sebenarnya bukan marah sama kita. Itu adalah urusan dia dengan dirinya dia sendiri gitu loh. Tugas kita hadir dengan cinta dan memahami kenapa dia marah-marah. Tidak terus kemudian balik marah atau baper gitu dengan kemarahan suami. Itu yang kita bangun di Gemini sih. Dia sama-sama memahami dan kan gitu sahabat. Oke. Sejak saya selesai operasi, saya jarang melakukan hubungan. Itu selalu tegang, jadi sakit yang saya rasakan. Adakah solusi untuk menghilangkan rasa takut sakit dan tegang, Pak? Yang ada adalah Anda mulai dulu dengan bercinta tanpa penetrasi, tanpa penetrasi memang mungkin tidak enak bagi pasangan. Jadi bantu dia untuk juga bisa merasakan seks tanpa ejakulasi. Nah, ini akan menjawab juga banyak pertanyaan apa bedanya orgasme dengan ejakulasi. Jadi, ejakulasi itu, sahabat, itu adalah proses fisik di mana keluar sperma dan cairan semen di organ kelamin laki-laki. Itu benar-benar murni respon fisik atas terangsangnya apa seksual itu gitu kan. Sedangkan orgasme itu adalah aspek otak, sahabat. Jadi kalau Anda di ruangan laboratorium dipasangin alat-alat pengukur tegangan energi di situ akan kelihatan bahwa ini sebenarnya sudah orgasme, tapi tidak perlu harus ejakulasi karena ketika ejakulasi selesai. Itulah kenapa ada pria ada bahasa pria multi orgasmik gitu kan. Orang kadang-kadang mikir gitu gimana mau multi orgasmik sekali selesai keluar karena apa? Anda sedang menggabungkan menyamakan antara ejakulasi dan orgasme. Ini yang seringkali salah. Dan ya ini terjadi karena apa? Karena Anda sudah matang secara seksual dari umur 13 tahun nih laki-laki ya. Biasanya 12-13 tahun udah matang secara seksual, udah mulai mimpi basah. Tapi baru menikah di usia 25, 27, bahkan 30 tahun, bahkan 40 tahun. Terjadi kesenjangan yang sangat lama, panjang antara matang secara seksual dan menikah. Otomatis itu kemudian Anda mulai mengenal lah ejakulasi, apa onani gitu kan? Atau yang perempuan masturbasi gitu kan? Nah, yang ada onani itu adalah orientasinya hasil. Cepat-cepat mau keluarin gitu kan. Seakan-akan lega kalau udah dikeluarin gitu. Dikeluarin spermanya gitu lega. Padahal pada saat itu Anda sebenarnya sedang memupuk untuk menjadi pria yang ejakulasi dini. Karena apa? Cepat-cepat. Dan itu ketika itu diulang-ulang-ulang terus selama hidup Anda dari masa muda tadi sampai Anda menikah, maka tidak heran hari ini Anda menjadi pria yang ejakulasi dini, sulit untuk mempertahankan ejakulasi Anda, gitu kan?
Tapi ketika Anda mulai menyadari bahwa berbeda nih ejakulasi sama orgasme. Orgasme tuh aspek otak. Anda akan bisa terus mempertahankan ereksi Anda, tapi tetap melakukan merasakan orgasme itu. Itu adalah ibarat rasa gelombang yang luar biasa indahnya gitu, sama kayak apa ya, kayak naik roller coaster gitu loh. Wah, kita kan kalau naik roller coaster tuh kan apa sih, udah beli mahal-mahal terus ya ternyata enak, itu kan ada rasa itu tuh. Nah, seperti itu gitu loh sahabat. Orang orgasme itu sebenarnya kita bisa tetap berada di atas dan pertahankan, jangan sampai ejakulasi, karena kalau udah ejakulasi selesai, orgasmenya tidak terasa lagi gitu kan. Ya, itu jadi Anda bisa merasakan yang tadi bertanya sakit selesai operasi, Anda tetap bisa merasakan cinta itu. Dan ketika Anda sebenarnya juga bisa orgasme tanpa harus ejakulasi dari pasangan atau penetrasi dari pasangan, Anda memeluk, saling mencium, saling mencium, saling menatap mata, merasakan denguhan nafas, mencium bau pasangan. Coba deh, bau orang orgasme tuh beda, sahabat. Kenapa? Ada MAX, tahu kan, MUSK kayak gitu kan, itu dikeluarkan oleh hormon yang dikeluarkan oleh rusa jantan kayak gitu, yang itu akan menarik rusa betina juga gitu kan. Itu sebenarnya adalah ada suatu bau yang indah gitu loh. Ketika orang itu orgasme gitu kan, saling menatap mata, kemudian ya itu adalah suatu pertukaran energi yin and yang gitu loh sahabat. Itu yang akan menyembuhkan Anda. Anda akan sembuh dengan lebih cepat. Jangan takut. Jadi walaupun sakit gitu ya, saya pernah apa namanya tipes gitu ya di rumah sakit gitu kan. Tidur berdua di ranjang rumah sakit gitu, sampai dokter ini yang sakit yang mana, dokternya pagi-pagi apa namanya bangun di apa visite gitu, ini yang sakit yang mana, kami tidur berpelukan berdua. Dan itu cepat banget sembuhnya gitu loh ketika Anda mampu terus melakukan itu walaupun ada sakit. Oke, sama sudah diangkat semua rahim ovarium kanan kiri, tetap Anda tetap bisa melakukan proses bercinta itu. Oke, silakan gantian Pak Rahmat, Pak Jarot. Ya, oke. Masturbasi nih Pak, Ya, masturbasi, saya solo jawab sek, dari kayak gitu boleh nggak? Gimana caranya solo sek kalau saya nggak punya pilih. pasangan? Oke, saya pilih dulu pertanyaannya ya. Nanti saya pilih yang mana yang mau saya jawab. Saya masih akan jawab yang saya sudah selesai operasi, lalu jarang seks. Karena kalau dilakukan, maka saya tegang sakit. Nah, intinya adalah gimana menghilangkan rasa tegangnya. Karena begitu tegang, ya, itu sakit itu pasti. Jadi bukan hanya soal hubungan seks ya. Orang tuh kalau tegang, stres, itu pembuluh darah aja ikut kaku. Karena nitrik oksidnya langsung turun. Maka misalnya orang pembuluh darahnya kaku karena faktor stres, itu sembuhnya gampang. Ya, dengan olah nafas humming, relaksasi, nyanyi, bersenandung, itu pembuluh darahnya langsung lentur. Nah, bukan hanya soal pembuluh darah sebenarnya, demikian juga dengan organ-organ tubuh. Orang tuh kalau marah, stres, kan yang naik kortisol. Kortisol itu kan membuat tegang. Makanya gimana bisa tidak tegang? Nah, tegang itu lawannya apa? Kan cinta lagi, kembali lagi cinta. Nah, masalahnya kan ada trauma, ada masalah, ada kecewa, ada kepahitan, ada marah. Maka balik lagi akan kembali kepada memperbaiki relasi dengan pasangan. Sehingga nanti bisa lebih rileks ya. Gimana bisa kita kembali memaafkan, jatuh cinta kembali. Kadang butuh tips-tips praktis misalnya. Ya, kalau sudah lama nggak makan bareng, sudah sibuk dengan anak satu, anak dua, anak tiga lagi, nangis, popok, anak demam, anak batuk, stres. Misalnya panggil mertua atau anak-anak titipkan mertua, pergi berdua makan, pergi berdua. Ya kalau nggak bisa bulan madu atau libur yang jauh-jauh, paling nggak pergi berdua aja ke pinggir danau, gelar tikar, duduk ngobrol sebentar gitu ya, nonton film bareng. Kalau tergantung apa? Waktu waktu pacaran dulu apa yang dilakukan? Kalau saya unik, saya sama istri dulu waktu pacaran itu kita ngajar sekolah minggu, pergi berdua pelayanan. Jadi kalau sekarang ya kayak pergi berdua lagi ya, pelayanan sosial, pelayanan gereja gitu ya. Kita berdua. Nah, karena bidang yang kita tekuni, akhirnya kita ngobrol. Kalau kita bidang berdua tapi yang nggak ditekunin nggak bisa ngobrol ya pergi sunyi senyap gitu ya. Itu membangun relasi. Oke, saya baca dari atas ya, karena saya bacanya dari atas, maka yang single parent, ya tentu kalau single parent kan nggak bisa
bercinta dengan pasangan karena nggak punya pasangan. Nah, makanya balik nyambung ke pertanyaan yang di bawahnya mengenai onani dan masturbasi karena banyak hal ya, diperluas lagi sekalian misalnya ada yang LDR tuh kan. Jadi orang onani masturbasi itu biasanya misalnya belum menikah atau sudah menikah tapi pasangan diajak nggak mau ya akhirnya udah ke kamar mandi cari sabun gitu ya jadi, karena pasangannya diajak nggak mau jadi banyak orang onani masturbasi itu bisa karena belum menikah sudah menikah tapi pasangannya nggak mau atau ya ini seperti yang pasangannya baru meninggal. Nah, memang kalau bicara onani masturbasi itu akan lari kepada keyakinan. Nah, setiap agama berbeda-beda. Misalnya kalau di saya, ya, itu dikatakan onani masturbasi itu bukan dosa, tapi tidak tahir atau najis. Najis itu misalnya ya, seorang imam itu nyenggol mayat ya najis. Nyenggol orang kusta ya najis. Makanya zaman dulu tuh orang kusta harus berteriak najis, najis supaya imam-imam yang mau ke bait Allah itu nggak nyenggol dia. Karena begitu nyenggol batal deh sudah membersihkan diri, persiapan, jaga kekudusan, mau pergi ibadah, ya nyenggol orang kusta. Sehingga orang kusta itu berteriak najis, najis. Jadi kesenggol orang kusta itu najis. Nah, onani masturbasi itu kalau di Alkitab dikatakan barang siapa mengeluarkan lelehan dengan sengaja atau tidak sengaja. Tidak sengaja itu mimpi basah. Sengaja itu ya onani masturbasi. Maka ia menjadi cemar kain atau najis. Sama juga misalnya ada ayatnya, apabila seorang mengeluarkan lelehan waktu cemar kain. Nah, waktu cemar kain itu wanita datang bulan. Itu pun juga najis juga gitu. Tapi bukan dosa. Dosa itu apa? Dosa itu melanggar aturan. Dilarang membunuh, lalu membunuh itu dosa. Sedangkan najis itu kondisi tidak kudus. Nah, tentu ini akan menjadi berbeda dengan setiap agama. Ya, karena itu kalau misalnya berbicara dari sisi agama akan jadi berbeda-beda. Kalau berbicara dari sisi kesehatan, ya sebenarnya kalau onani masturbasi tadi Bu Sinta katakan ya, dari awal sejak muda sebelum menikah, jadi kebiasaan cepat ya akhirnya kebiasaan membentuk pola hidup. Tapi dari sisi eh, yang lain sebenarnya tidak masalah ya kalau secara medis itu tidak menjadi misalnya orang yang orang yang masturbasi terus jadi prostat gitu ya sebenarnya nggak secepat itu ya karena prostat itu hubungannya panjang lebar. Jadi kalau secara kesehatan ya sebenarnya nggak ada masalah. Nah kalau menyenangkan sekali lagi ketika orang berpikir itu najis tentu jadi nggak menyenangkan. Tapi kan setiap tiap agama kan berbeda-beda. Kalau saya ya misalnya orang pasangannya meninggal ya kalau anak setuju, orang tua setuju, ya menikah lagi aja kan begitu karena begitu pasangannya meninggal kan menjadi dibolehkan menikah lagi ya. Mungkin dari saya itu dulu Bu Sinta, silakan dipilih-pilih. Aku akan sambil bacain pertanyaannya lagi. Oke. Jadi kalau apa namanya? Ini Enggak, saya balik lah. bicara, saya bukan bicara dari segi agama ya. Oh, Eh, oke, oke. Oh, dapat apa? Ekstra, ini mana ya? dapat apa? Saya, Siapa ya? Yang 2 kali 1 itu. Oh ya sudah bagus. Bentar, Saya minum di obat sudah. mute dulu. Sudah. Ya, ya, oke. Ya. saya mute all dulu. Oke. Saya setting supaya orang nggak bisa mute. Oke. Gitu ya. Terus sekarang Jadi tadi yang onani, masturbasi gitu kan? Ada yang disebut dengan pemupukan solo gitu. Jadi bagaimana kita menyenangkan diri kita sendiri. Nah, seringkali di dalam hubungan kita itu meminta pasangan memuaskan kita gitu kan. Jadi padahal kita sendiri sebenarnya yang harus bertanggung jawab terhadap kepuasan kita. Jadi jangan minta bahwa apa nggak enak, suami tuh nggak ngerti belum apa-apa udah ini gitu kan keluar gitu kan. Terus karena memang akan terjadi kesenjangan sahabat semakin usia bertambah itu biasanya apa namanya akan yang pria akan semakin cepat, yang perempuan akan semakin lambat gitu. Kalau itu tidak disikapi, maka kesenjangan itu akan menjadi semakin jauh gitu loh. Itu jadi sehingga akhirnya hubungan seks yang harusnya menyenangkan itu menjadi terpaksa gitu. Apa laki-laki udah keluar lah perempuannya belum apa-apa gitu kan. Nah, penting bagi perempuan juga untuk mengerti anatomi dirinya sendiri, mengerti bagaimana dia merangsang dirinya sendiri. Begitu juga laki-laki. Ah, dia mah kayak gedebok pisang misalkan seperti itu. Dingin, nggak ada hangat-hangatnya, akhirnya menjadi alasan untuk mencari wanita lain di luar. Bukan seperti itu. Jadi tuh yang hubungan yang sehat itu harus dimulai dengan hubungan emosi yang sehat juga, hubungan komunikasi yang sehat. Kamu pengen diperlakukan seperti apa? Kamu pengen diperlakukan seperti apa? Karena tiap orang
itu nggak bisa disamaratakan, sahabat. Jadi jangan Anda belajar itu bukan dari luar, kata-kata temen lah, kata buku enggak, tapi Anda harus eksplorasi dengan pasangan Anda sendiri gitu kan. Karena saya aja pribadi antara taruhlah payudara gitu ya, antara payudara kiri dan kanan itu berbeda berbeda rangsangan. Oh, saya lebih senang dirangsang di payudara kiri misalkan. Alasannya apa? Nggak ada alasan gitu kan. Begitu juga ketika kita bicara anatomi wanita, di situ ada yang disebut dengan G-spot, yang mungkin laki-laki tidak tidak mengerti itu. Itu ada G-spot di daerah wanita itu sebesar logam gitu. Itu yang sebenarnya dia ada titik-titik agak kasar. Itu harus ditemukan karena apa? Ketika itu dirangsang di situ, penis diarahkan ke sana atau sebelum apa masuk penis itu bisa menggunakan tangan gitu, ketika itu dirangsang itu orgasmenya tuh akan mengalir dari seluruh tubuh ujung kepala sampai dengan ujung kaki, sahabat. Terus ditemukan dan tiap orang di mana Bu G-spotnya? Tiap orang wanita berbeda-beda. Ada yang di jam 7, ada yang di jam 3, ada yang di jam 11, ada yang di dasarnya. Oke. Kemudian masalah anatomi juga. Anatomi apa pria dan wanita, vagina dan penis itu juga berbeda-beda. Itu harus Anda kenali pasangan Anda. Jadi jangan sampai bertengkar atau ada yang sampai mau cerai hanya gara-gara tidak memahami itu. Ada 4 tipe alat kelamin, sahabat. Tipe anjing, tipe gajah, tipe macan, sama tipe kijang. Kalau gajah udah tentu ya, kita bicara penis ya. Tipe gajah itu pendek dan gemuk. Kalau dia kijang itu kurus dan kecil, oke, tapi panjang dia, panjang. Kemudian tipe apa namanya? Tipe macan itu dia ideal, panjang dan besar juga gitu. Tapi tidak sebesar gajah, tapi juga tidak sekecil kijang, tidak sepanjang kijang, tapi juga tidak sependek gajah. Tapi dia cukup ideal. Nah, yang kebanyakan pria itu adalah tipikal anjing. Begitu juga wanita, sahabat. Wanita itu vaginanya juga sama. Ada yang tipe gajah, ada yang tipe kijang, ada yang tipe anjing, ada yang tipe apa namanya macan. Kalau tipe gajah, dia pendek dan dangkal. Pendek, dangkal, dan besar. Oke. Kemudian yang tipe kijang itu dalam dan kecil gitu loh. Dalam kayak sumur tuh dalam dan kecil. Tipe macan ya besar dan dalam. Kalau anjing ya seperti anjing lah, dia tidak terlalu dalam, tidak terlalu dalam, dan tidak terlalu pendek, tapi juga tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Itu di anjing. Nah, seharusnya sama. Kalau dia tipikal penisnya tipikal anjing, ininya tipikal anjing juga, vaginanya ketemu enak. Kebayang nggak kalau misalkan si prianya tipikal anjing atau kijang, si pria wanitanya vaginanya tipikal gajah. Yang ada mereka sampai mau cerai, sahabat, karena tidak menyadari itu. Bu, saya yang curiga istri saya itu dulu waktu mudanya itu sering banget dia berhubungan seks dengan orang lain. Istrinya nggak terima dong. Hei, aku tuh sama kamu tuh perawan, kamu tuh laki-laki satu-satunya dalam hidup saya. Berkelahi sendiri seperti itu. Karena apa? Tidak mau. Kenapa, Pak? Kenapa Bapak mengatakan demikian ke istri? Lah gimana? Malam pertama tuh udah longgar sekali, Pak. Katanya gitu nih. Si apa, Bu? Malam pertama tuh udah longgar sekali nih istri ini, katanya kayak gitu. Terus si istri nggak terima juga. Heh, punyamu yang terlalu kecil. Jadi nggak ada, aku juga nggak pernah, udah 10 tahun menikah, aku nggak pernah merasakan enaknya hubungan gitu, karena punyamu terlalu kecil. Sekarang baru aku buka, karena kamu menuntut itu, gitu kan. Menuduh aku hubungan benar kayak gitu. Seperti itu yang terjadi karena tidak memahami anatomi itu gitu loh. Itu banyak terjadi di dalam hubungan perkawinan. Jadi ketika ya kebayang aja apa namanya ini gitu loh, tipikal kijang kecil. Jadi kan kayak orang ngaduk sendok aja nggak kena-kena, padahal di wanita itu rangsang itu ada titik rangsang yang paling enak itu adalah di dinding vaginanya gitu loh. Itu, sahabat, itu yang perlu kita ketahui gitu kan. Tapi itu tidak pernah diajarkan, apalagi pada di Islam ya ada proses ta'aruf gitu kan. Maka seharusnya saya menyarankan kalau mau ta'aruf harus sampai ke arah sana, tapi bukan 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 prianya loh ya yang melihat itu ya, tapi dari keluarga wanita gitu, untuk disiapkan bahwa oh ini vaginanya sekian kayak gitu kan, seperti itu supaya si prianya juga gitu. Ada loh orang mau bercerai itu bukan lagi mau ya, sampai akhirnya bercerai karena apa? Merasa tertipu, ternyata
apa penis suaminya itu adalah mikropenis sehingga dia tidak bisa memuaskan pasangannya itu gitu. Gimana aku mau punya anak gimana? Masalah besar atau kecil penis bukan masalah. Yang penting adalah durasi itu tidak mengaruhi kualitas organ dalamnya. Kalau selagi dia mampu apa namanya? Selagi dia mampu ini gitu loh, selagi dia mampu untuk melakukan pembuahan. Saya pernah tahu kok ada orang yang mikropenis itu ternyata istrinya itu sampai 8 gitu dan punya anak 19 gitu kan. Itu pengakuan dari istrinya ternyata oh, ternyata bisa juga ya mikropenis itu sampai punya anak 19 gitu karena ya dia menikah berulang kali gitu sahabat. Nah, itu nanti yang kita lakukan di camp. Nanti yang laki-laki itu nanti sama Pak Jarot tuh untuk mengenal anatomi, bagaimana merangsang dan sebagainya gitu kan, bagaimana merangsang perempuan dan sebagainya. Saya lagi berpikir Pak untuk membeli itu apa boneka boneka perempuan itu boneka laki-laki, boneka perempuan ini memahami karena apa? Kita tidak pernah belajar seks dari kecil ketika mau menikah nih emang ada tuh bapak kita atau ibu kita duduk dulu ya bapak mau ajarin tentang seks bagaimana mengenal ini padahal itu harus gitu loh seorang bapak ketika anaknya mau menikah itu harusnya menjelaskan itu dengan segamblang-gamblangnya begitu juga seorang ibu ketika anak perempuannya menikah harus menjelaskan segamblang-gamblangnya lah gimana mau menjelaskan lah kalau bapak ibunya juga nggak pernah ngerti tentang apa seks dan anatomi bagaimana merangsang diri sendiri, bagaimana merangsang pasangan ini. Ya, inilah kita belajar di sini sahabat gitu loh. Nah nanti yang laki-laki sama Pak Jarot tuh, saya sama yang perempuan-perempuan belajar tuh nanti di camp ini yang saya yang kami desain gitu kan belajar sendiri bagaimana kita melakukan pemupukan solo bahasanya adalah bagaimana kita mengenali diri kita dan apa tahu kita mau dibagaimanakan sih supaya mudah terangsang dan mana titik-titik rangsang bagi laki-laki, mana titik-titik rangsang bagi perempuan seperti itu kita kenali. Oh, ternyata dan ketika itu kita lakukan maka amazing banget gitu loh. Karena setiap wanita, setiap pria berbeda. Itu yang harus kita eksplorasi dari pasangan kita, sahabat. Jadi secara kesehatan kita juga penting gitu karena apa ketika energi seksual itu tertahan tidak dikeluarkan ketika sendirian misalkan tidak punya pasangan single parent atau LDR maka yang ada adalah itu akan menjadi apa muatan yang begitu menekan gitu jadi perlu kita keluarkan tapi dengan cara yang indah kita ya adalah tekniknya seperti itu nanti kalau saya ceritakan di sini pada terangsang semua seperti itu gitu ada yang langsung apa matiin Zoom langsung ke kamar penting juga kita untuk tetap melakukan apa masturbasi tapi dengan cara yang sehat gitu sahabat. Oke, Oke, saya sambung lagi. silakan. Oke, masih bicara onani masturbasi gitu ya. Apa yang kalau yang memang tentu mau nggak mau ya akan melibatkan keyakinan atau agama. Nah, misalnya gini, ada ayat yang berkata, apabila engkau memandang perempuan dan menginginkannya, engkau sudah berzina dalam hatinya. Memandang perempuan, perempuan itu kata ganti orang lain yang tidak jelas identitasnya. Dalam arti apa? Orang itu melihat wanita cantik seksi terus membayangkan bersetubuh dengan dia. Itu arti dari menginginkannya. Jadi perempuan itu berarti bukan istri, bukan suami gitu ya. Kata ganti orang lain lalu menginginkannya. Nah, kata menginginkan itu adalah bersetubuh dengan dia, maka dia berzina. Berzina itu kalau membayangkan bersetubuh dengan orang yang bukan muhrimnya, bukan pasangannya, bukan suaminya, bukan istrinya. Nah, tapi kalau membayangkan pasangannya itu tidak berzina. Maka kalau misalnya orang itu onani masturbasi, saya membayangkan pasangan saya. Nah, itu tidak termasuk berzina. Yaitu kalau dari segi pemahaman agama ya. Jadi onani bermasturbasi dengan membayangkan pasangannya sendiri. Jangan bayangin artis, bayangin tetangga, janda sebelah. Itu kalau menurut saya salah. Ya, oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Saya usia 44 tahun, suami 51, menikah udah 20 tahun, tapi keguguran sampai 4 kali. Nah, apakah masih bisa punya anak? Bisa punya anak enggak? Apa enggak itu sebenarnya ukurannya apakah telurnya masih diproduksi. Di sini berhenti berhenti produksi telur itu namanya menopause. Di mana dikatakan menopause kalau benar-benar sudah tidak mens selama 2 tahun.
Apabila misalnya baru, kan biasanya kan tiap bulan ya, ini menjadi 3 bulan sekali, itu disebut dengan premenopause. Lalu berhenti 6 bulan, keluar lagi. Lalu, sebulan lagi keluar lagi. Lalu berhenti lagi. Ketika tidak teratur, itu disebut dengan ya, premenopause, persiapan gitu ya. Nah, menopause apa menstruasi. Menstruasi itu kan telur yang tidak dibuahi lalu dibuang. Jadi artinya kalau masih menstruasi berarti masih ada sel telurnya. Nah, kalau selama ada sel telurnya dan ada spermanya, tentu ada masih bisa punya anak. Nah, cuma masalahnya kan banyak. Misalnya spermanya kurang, spermanya tidak subur, tidak kuat. Maka kalau saya ya perlu cek secara medis hanya untuk menunjukkan kemungkinannya. Misalnya, oh ternyata spermanya ada, tapi jumlahnya kurang. Ada alternatif, misalnya bayi tabung, tapi telurnya istri, spermanya suami, gitu ya. Kalau saya spermanya yang bukan suami, ya kalau ini lagi sekali lagi agama ya berarti artinya nggak sah dong. Itu kan spermanya orang lain, bukan suaminya. Selama istri dan suami, tentu bayi tabung dan boleh, karena bayi tabung itu kan juga pro dan kontra di dalam agama. Nah, atau ya kalau dengan ikut camp ya tentu ini memang bidang keahliannya Ibu Sinta ya dalam mendalami akar masalah. Tapi saya pribadi ya dengan teknik memang bukan hipnoterapi, tapi beberapa kali menjumpai orang-orang yang misalnya keguguran terus, oh ternyata punya masalah dengan malah ibunya, orang tuanya. Jadi dia pernah jadi anak yang nakal, lalu orang tuanya marah ya, wah kamu mudah-mudahan nggak punya anak biar nggak susah kayak mama. Lalu dia berkata, nggak punya anak nggak apa-apa, biar juga nggak susah kayak mama. Jadi pernah mengucapkan kata-kata kutuk istilahnya ya, mengutuki diri sendiri, nggak punya anak nggak apa-apa gitu. Lalu begitu nggak emosi, nikah, pengen tapi nggak dapat-dapat. Nah, saya berjumpa dengan beberapa kasus seperti itu. Terus gimana? Ya begitu saya tanya dulu, bener nggak pernah begini? Iya sih, mama saya pernah begitu-begitu. Oke, dia pergi ke orang tuanya, minta diberkati sama orang tuanya, ya, minta didoakan sama orang tuanya. Lalu ketemu saya, Mak, makasih Pak dulu nasihatnya. Setelah saya pemberesan dengan orang tua saya diberkati oleh orang tua saya sungkem sama orang tua saya, relasi kami pulih. Ajaib loh Pak, bener Pak. Saya hamil Pak ini. Kadang WA udah hamil aja udah seneng dah WA. Ada karena nggak tahu nomor WA saya, itu kali ketemu gitu. Ini Pak anak saya Pak gitu. Wah dia seneng banget punya anak karena sempat nunggu beberapa tahun ya, berapa belas yang sampai 20 sih enggak. Saya belum pernah jumpai ya, tapi ada yang berapa belas tahun enggak itu akhirnya punya, 7 tahun enggak punya akhirnya punya. Nah kasusnya macam-macam, tapi mengerucut pada hubungan orang tua anak, kayak kutuk karena dikutuki orang tuanya kamu nggak akan punya anak. Nah orang anak itu di bawah otoritas orang tua. Maka kalau ada masalah ya belum tentu hal itu loh ya, ada masalah medis memang spermanya kosong, tapi kalau dicek telurnya ada, spermanya ada, bahkan ada itu begini. Kalau istilah medis, misalnya harusnya sekian mili itu 1 juta, ini cuma cuma 100.000 gitu. Kalau bagi saya loh ya, cuma butuh satu kok untuk bisa punya anak tuh. Satu sperma membuatnya jadi kok. Jadi kalau misalnya istilah medis itu berkata 100.000 sedikit, memang saya bukan pakai istilah medis, saya pakai istilah rohani, keyakinan dengan Tuhan. 5 aja cukup, satu aja bisa kok gitu. Jadi sebenarnya eh, keyakinan ya. Nah ini hal-hal di luar medis memang. Tapi hal-hal di luar medis itu kan nyata juga. Jadi terjadi. Nah itu perlu kalau istilahnya Bu Sinta itu pendalaman akar masalah ya. Oke, dari saya itu dulu. Silakan Ibu Sinta lanjut. Ya memang saya pernah ketemu Pak Jarot pas saya melahirkan itu di sebelah kamar itu melahirkan di usia 49 tahun dan Wow. sehat. Seminggu sebelumnya itu anaknya melahirkan juga. Jadi dia punya cucu dan punya anak di usia yang sama. Seperti itu. Jadi saya selalu katakan bahwa pada sahabat-sahabat, Bu, saya masih bisa nggak punya anak gitu kan? Selama Anda masih bisa, masih haid, masih bisa. Itu. Jadi inginkan. Nah, yang penting Pak, yang penting untuk Anda lakukan itu adalah penelusuran kepikiran bawah sadar apa yang menghambat Anda untuk punya anak. Itu karena banyak sebabnya, variabelnya, bisa salah satu atau salah dua-duanya gitu. Yang contoh misalkan seorang pendeta dulu saya pernah tangani, itu dia tidak punya anak 16 tahun gitu kan, masih bisa nggak, masih, tapi ternyata di pikiran bawah sadar si pendeta, dia merasa bahwa saya tuh 5 hari dalam seminggu tuh di luar, Bu. Jadi saya akui saya takut gitu loh, kalau saya punya anak nanti saya jadi mengurangi pelayanan saya ke jemaah, atau sebaliknya ketika saya keluar saya merasa bersalah pada anak saya. Jadi konflik di dalam.
gitu loh, konflik di dalam antara mau punya anak sama jemaat kayak gitu. Nah kalau itu tidak didamaikan ya percuma Pak, Bapak mau bayi tabung, mau ini mau itu, pemeriksaan ini itu ngabisin duit, kan nggak enak sahabat. Pemeriksaan sperma tuh kan Anda harus ngeluarin sperma dong gitu loh di laboratorium gitu kan, nggak enak banget gitu kan. Saya bilang daripada Bapak sekarang putuskan Bapak mau punya anak apa tidak gitu aja. Ketika kemudian saya kasih kesempatan untuk berpikir, akhirnya datang lagi dan mengatakan ya udah Bu, saya sudah dialog sama Tuhan, kami berdua mengabdikan diri kami sepenuhnya untuk menjadi gembala dan itulah anak kami. Jadi kami tidak perlu punya anak. Selesai kan? Ngapain kita mau ulik-ulik atau pergi apa tes sana, tes ini, tes itu. Padahal sebenarnya yang menghambat adalah diri mereka sendiri, gitu kan? Kasus lain, misalkan dulu pernah nakal waktu waktu masa muda, misalkan entah di suami ataukah di wanitanya, misalkan sampai pernah aborsi gitu kan? Itu ternyata ada rasa bersalah yang kuat di dalam diri. Itu harus dibereskan. Karena itu yang akan mengakibatkan menghambat apa namanya sel itu, sel telur maupun sperma itu untuk matang dan siap untuk membuahi. Ada aja alasannya, padahal sebenarnya pikiran bawah sadar yang menghambat itu terjadi. Ingat, pikiran bawah sadar itu perannya 95 sampai 99% sahabat. Jadi kita sulit mengenalinya karena kadang terkubur di pikiran bawah sadar kita itu namanya juga bawah sadar gitu sahabat. Oke, ini yang terkena operasi payudara juga saya sambung ya menjawab pertanyaan. Banyak yang sakit sehingga tidak bisa melayani suami. Kembali lagi, ayo kita masih bisa loh bercinta tanpa harus ejakulasi. Kita masih bisa loh merasakan keintiman tanpa harus ejakulasi. Kalaupun misalkan suami menuntut seperti itu, misalkan kalaupun istrinya terkena kanker rahim, misalkan leher mulut rahim, mohon maaf vaginanya tidak bisa dipakai gitu kan. Anda masih punya tangan. Anda pengen bercinta, oke. Ini apa belahan paha kita bisa fungsikan loh sebagai vagina gitu kan untuk kita lapisi minyak atau apa kayak gitu sehingga ibaratnya dikempit gitu loh ininya suami seperti itu dan dia tetap tetap mendapatkan apa kenikmatan gitu loh. Itu jadi semua itu tergantung kita sahabat. Ketika Anda terbuka secara komunikasi, terbuka secara emosional dengan pasangan, maka semua tuh menjadi indah, tidak masalah gitu loh. Anda bisa melakukan apa saja bersama pasangan, mau berfantasi apapun, selama itu bersama pasangan sah-sah saja. Itu sahabat. Jadi saya juga sering melakukan pengen apa nih daripada nonton film nggak gitu kan, pengen ini pengen itu gitu kan. Oke, apa saya penuhi gitu daripada dia mencari keluar atau saya bilang bahwa saya sering katakan bahwa dalam ketika kita di dalam kamar kita, ruang tidur kita ganti EP gitu loh. Hari ini saya misalkan sebagai psikolog pakai jas begini. Ketika saya di dalam kamar tidur saya, ya saya berganti EP. EP itu ego personality. Nanti ada di camp itu. Kita berganti EP. Pakai lingerie, bergaya menggoda, seperti mohon maaf seperti seorang pelacur misalkan kayak gitu nggak apa-apa untuk tuh suami sendiri gitu kan mau gaya apa sayang mau striptisan boleh toh sama pasangan gitu kan itu gitu kadang-kadang dia juga aku pengen ini dong gaya ini aku pengen diginiin dong sah-sah aja sayang selama itu Anda lakukan bersama pasangan jadi jangan menjadi alasan bahwa Anda sakit terus berhenti melayani untuk berhenti bercinta sayang sekali karena justru ketika Anda sakit Anda butuh banyak energi energi itu bisa Anda dapat dari ketika Anda benar-benar menyatu secara seksual dengan pasangan tidak harus selalu penetrasi tidak harus selalu ejakulasi Anda tetap bisa saling menyentuh bertatapan, memuaskan pasangan dengan tangan Anda, dengan mulut Anda, dengan whatever lah yang membuat pasangan itu puas dan Anda pun juga puas gitu sahabat. Oke, silakan Pak Jarot. Oke, ya. Ini ada pertanyaan, ada saran ya, faktor afrodisiak dibahas juga dong. Ya, afrodisiak itu adalah bahan atau zat yang diyakini dapat meningkatkan gairah ya. Ya memang ya bisa ya. Jadi orang itu kan gini. Tadi kan ada yang bertanya juga di atas mengenai gimana cara menyelaraskan libido kalau suami istri libidonya berbeda-beda. Nah, libido itu adalah dorongan seksual.
yang dipengaruhi oleh jumlah hormon di dalam masing-masing, yaitu hormon yang terlibat kalau laki-laki adalah testosteron dan gonadotropin. Kalau wanita, estrogen, progesteron, dan gonadotropin. Paling nggak ada tiga lebih banyak. Nah, makin banyak hormonnya, makin tinggi libidonya. Artinya, misalnya ada yang pengen itu seminggu 3 kali, 4 kali. Ada yang pengen cuma seminggu sekali. Nah, itu akibat hormon. Nah, hormon itu bisa dikendalikan. Mau diturunkan atau dinaikkan. Tergantung apa? Satu, tergantung perasaan. Hormon itu selalu berhubungan sama hati dan perasaan. Gembira, endorfin, marah, kortisol. Nah, berbicara estrogen, progesteron, testosteron, gonadotropin, itu semuanya berhubungan dengan perasaan relasi suami istri. Cinta kasih yang sejati, yang murni, sayang, karena cinta dan sayang itu beda. Bahkan kalau diperdalam lagi ada cinta kasih, ada eros, ada agape, ada filia, gimana suami istri itu kayak saudara, kayak sahabat, tapi juga kayak kekasih. Nah itu semuanya perasaan itu akan berhubungan dengan hormon. Kedua, hormon juga berhubungan dengan bahan baku hormon itu sendiri. Apa itu bahan baku hormon? Kolesterol. Maka kalau mau libidonya naik, perlu juga makan kolesterol baik. Ya, bukan makan sop kambing atau sate kambing. Kolesterol baik itu apa sih? PCO, omega 3, apuket, kuning telur yang 3/4 mateng, yang saya kalau di WA grup pola hidup sehat kan baru saya post tuh. Ya, kalau saya nggak takut makan telur kuning 5 6 dalam 1 hari ya, sak kuning-kuningnya. Itu bahan kolesterol. Nah, ada juga selain itu adalah zat-zat yang kayak narkotik tapi dari herbal. Misalnya, ya benar juga ya. Dan kayak orang minum apa ginseng. Ya kalau bahkan di sini ada yang Kristen, ya karena mau orang Kristen itu kan apalagi yang karismatik maunya kan pakai ayat gitu ya. Ada nggak di Alkitab ayatnya? Ada. Balik lagi Raja Salomo. Raja Salomo itu zaman dulu ya, memang hidup kan pada zaman dulu itu istrinya banyak. Jadi Salomo itu isinya banyak banget. Tapi yang paling dicintai siapa coba? Namanya Sulamit. Kepadanya lah buku kitab Kidung Agung itu ditulis oleh istrinya yang bernama Sulamit. Nah, kenapa? Karena si Sulamit ini kok paling dicintai gitu ya. Itu ada ayatnya. Si gadis Sulam atau Sulamit ini berkata kepada Salomo, "Ayo Salomo datang ke rumahku, datang ke istanaku, permaisuri apa di pesanggrahanku kira-kira ke rumahku. Kenapa? Di kamar aku sudah sediakan buah dudaim." Nah, menarik. Apa itu buah dudaim? Ternyata buah dudaim itu nama latinnya itu Mangrovera officinalis. Nah, ternyata Mangrovera officinalis itu disebut dengan love apple, sultan's apple, dan kalau lihat paham gambarnya, saya pernah googling mengenai Mangrovera officinalis atau buah dudaim, itu sama dengan ginseng. Gambarnya persis banget, akarnya, daunnya, buahnya gitu ya. Ya mungkin tuh kalau ginseng di Tiongkok, maka kalau di Timur Tengah sana namanya buah dudaim gitu ya. Kira kalau lihat gambarnya sih mirip banget. Nah, itu ternyata mengandung zat-zat kimia pemicu birahi. Jadi kalau misalnya bicara apa namanya nih Pak minta dibahas, jadi menggunakan istilah eh, aprodisiak, ya itu adalah Siap. zat-zat pembakar birahi. Itu memang bisa gitu ya. Nah, cuma harus hati-hati ada beberapa yang herbal, ada beberapa yang kimia. Nah, kalau yang kimia itu biasanya berdampak pada denyut jantung yang terlalu cepat. Itulah kenapa ada beberapa kasus ya, orang selingkuh lalu meninggal di hotel dalam keadaan telanjang, hasil otopsi, minum obat kuat, mengandung zat kimia ini gitu ya. Maka kalau saya itu lebih senang membuat orang itu darahnya lancar, energinya lancar, peredarannya lancar. Kalau darahnya lancar, pasti ereksinya kencang gitu ya. Nah, hatinya baik, penuh cinta kasih suami istri, maka hormonnya baik, libidonya naik. Nah, kalau obat kuat, suaminya minum, suaminya ereksi, istrinya nggak ada cinta, kayak merasa diperkosa. Itulah kenapa kalau seks itu antara suami istri yang dibangun relasi, pasti hormonnya berkembangnya seimbang, libidonya seimbang. Kalau seimbang, hubungannya baik, duduknya nikmat. Nyambung tak lagi pertanyaan, Pak, saya orgasme nggak ejakulasi, lalu nggak bisa tidur. Menurut saya itu tidak orgasme. Karena orgasme itu akan membuat orang bisa tidur karena nikmat, karena merasa puas, karena aduh enak banget nih. Bahkan ketika tidak ejakulasi gitu ya. Jadi orang bisa ejakulasi tapi tidak orgasme. Nah, yang bikin bisa tidur justru orgasme itu. Karena orgasme itu merasakan kepuasan, kenikmatan.
Ketika orang walaupun ejakulasi, kalau dia nggak orgasme, ya akan terutama wanita sebenarnya kalau laki-laki itu hampir dikatakan begitu ejakulasi karena faktor yang Bu Sinta terangkan tadi, begitu ejakulasi itu energinya kayak terkuras gitu ya, lalu ya dia sampai lelah terus tidur gitu. Makanya kalau nggak tidur itu biasanya dia tidak mengalami orgasme. Itu kalau pandangan dari saya ya. Oke, silakan Bu Sinta. Sebenarnya benar, Pak. Kenapa dia nggak bisa tidur? Karena apa? Orgasme tanpa ejakulasi itu energinya gede, Pak. Hmm. Makanya kita perlukan energi itu untuk penyembuhan karena apa? Energinya gede. Saya, Pak, kalau bercinta, habis bercinta itu saya nggak bisa tidur. Udah, karena energinya gede gitu loh, keluarnya gitu loh. Karena benar-benar orgasme maksimal gitu dan saya apa terbiasa multi orgasmik gitu kan. Jadi dia walaupun dia selesai sekali, tapi saya sendiri multi orgasmik gitu sehingga saya nggak bisa tidur kalau habis itu tuh. Makanya saya senang pagi gitu kan karena jadi energi gitu. Jadi seks yang sehat tuh sebenarnya malah di pagi hari gitu karena asal tidak ejakulasi loh sahabat. Kalau ejakulasi pasti jadi capek ngantuk. Tapi ketika itu benar-benar orgasmenya bagus, energi itu deras. Jadi memang kita jadi seger. Itu menjawab kenapa dia tidak ejakulasi apa tidak jadi tidak bisa tidur gitu kan. Nah, bicara tentang afrodisiak, sahabat, nanti kalau di camp itu dua-duanya saya kasih. Jadi yang selama ini kan yang sering kali minum obat kuat itu kan si pria ya, gitu. Nah, wanitanya keteteran gitu kan. Nah, besok di camp dua-duanya saya kasih. Wanita saya kasih afrodisiak untuk wanita, si laki-lakinya dapat afrodisiak untuk pria. Dan itu apa namanya? Aman karena herbal benar dan tidak memacu kerja jantung, aman benar dan tidak menyebabkan ketergantungan. Bahkan yang pria itu import dari Malaysia. Ini saya ketir nih karena dokternya sendiri mau datang nih tapi masih belum kasih waktu kapan gitu kan. Itu keren banget sahabat saya. Ini testimoni ya. Saya sebagai konsumen gitu ya. Suami saya kasih. Kalau di sana tuh namanya makanan burung. Jadi kita tuh kemarin berangkat berlima tuh apa ke, ke, ke Kuala Lumpur gitu ketemu langsung ke pabriknya langsung ketemu sama penelitinya seorang dokter suami istri kayak gitu kan profesor dia meneliti ini jadi di anunya itu di kotaknya itu tulisannya diminum 4 hari sekali bayangin lucu kan biasanya orang minum sehari sekali atau sehari malah 3 kali gitu kan ini diminum 4 hari sekali bentuknya saset apa bubuk gitu kan saya bilang kenapa untung saya baca gitu pikiran saya semua obat diminum sekali sehari lah ya gitu atau diminum bila perlu gitu kan ternyata memang sekali minum itu efeknya sampai 4 hari sampai 5 hari sahabat dan itu seperti ada timer kalau diminum malam hari itu nanti setiap malam tuh akan on pak. Jadi itu kalau diminum pagi, pagi yang akan on. Nah, tapi kalau orang sehat itu on terus gitu kan, seperti itu. Tapi saya tanya kan ada kita datang berempat gitu kan ke sana, ada Mas Aris, ada Pak Rahmat gitu kan. Saya tanya Pak Rahmat gimana? Ini ya ininya ya saya, apakah kalau ke tegang terus tuh terus sakit gitu kan? Kalau laki-laki tegang terus kan kemeng ya. Enggak katanya gitu. Tegangnya tuh tegang enak gitu loh. Geli-geli gimana gitu. Makanya saya bilang wah ini apa akan menyebabkan ketergantungan tapi ketergantungan yang enak gitu loh karena tegangnya tuh tegang enak dan apa namanya geli-geli gimana gitu bukan tegang kemeng kayak gitu dan itu durasinya menjadi lebih panjang dan itu bisa sampai bertahan 4 hari dan tidak harus kencang terus 24 jam enggak gitu tapi dikala diminum malam ya dia akan ini malam terus gitu loh sahabat itu semua nanti akan diberikan makanya kami cuma punya kamar 12 kamar awalnya itu hanya untuk 12 pasang jadi benar-benar habis teori silakan praktek di kamar masing-masing gitu jadi 12 kamar hanya untuk 12 pasang. Tapi karena ada banyak permintaan juga yang sendiri juga, akhirnya kami split gitu loh. Ada dua mezanin yang isinya 5 orang, mezanin itu atas bawah gitu. Itu ada 5 tempat tidur, itu kami ada dua yang kami korbankan untuk yang sendirian. Jadi jangan khawatir, yang sendiri juga masih boleh ikut kok camp gitu, nggak harus selalu bersama pasangan gitu, terutama yang sakit-sakit gitu kan. Bagaimana apa yang lagi bermasalah dengan pasangannya nggak mau ikut, tapi saya sakit nggak apa-apa, Anda sendiri pun nggak apa-apa, hanya perlu satu orang untuk berubah, maka dunia pun berubah. Hubungan perkawinan dan
keluarga Anda akan berubah gitu kan. Jadi ini investasi yang bagus banget buat sahabat untuk memperbaiki relasi Anda sendiri. Yang mau datang pasangan bagus, yang tidak datang sama pasangan juga bagus. Tidak ada masalah gitu. Nanti ada kamar yang memang kami sediakan untuk lima bed untuk yang datang sendirian, dan yang 10 bed itu 10 kamar itu untuk yang datang bersama pasangan gitu sahabat. Oke, ya Ada karena waktu Pak? ya, karena waktu jam 9 selesai ya. Mungkin saya jawab satu pertanyaan lagi, misalnya afrodisiak yang di sekitar kita banyak ya. Saya pernah mengundang 3 kali sesi dokter spesialis urologi ya. Nanti kalau saya ingat ya, saya akan post di grup rekaman yang dulu ya tentang kesehatan seksual. Tapi pembicaranya dokter dan dia spesialis urologi ya. Maka yang saya catat saja paling enggak saya ada catatan ya. Apa itu kalau tadi kan saya sebut ginseng, kalau di apa Timur Tengah itu buah dudaim karena buah dudaim itu paling tidak ya bagi mereka yang beragama Kristen zat-zat seperti itu juga ada di Alkitab gitu loh ya. Jadi bukannya tabu nih ngomongin obat kuat gitu ya. Nah, kita nggak bicara obat kuat tapi sebenarnya itu herbal. Kalau di Alkitab ada yang herbal. Nah, kalau sekarang kan waduh daim di Timur Tengah ya yang namanya Mangrovera officinalis. Wah, ginseng di Tiongkok. Kalau di Indonesia apa? Ada ya. Kalau saya kasih bahasa Latinnya dulu ya. Itu namanya Euricoma longbifolia. Nah, apa sih itu? Gampang. Itu namanya pasak bumi. Ya, kalau di apa namanya di Malaysia, di Kalimantan, ya itu namanya pasak bumi. Apalagi ya ginseng itu juga memang bukan cuma di Tiongkok ya, di sini pun banyak ya. Apalagi gitu ya, jinten item ya itu nama latinnya adalah Nigelia sativa ya semen. Nah, itu adalah jinten item ya. Apalagi kalau misalnya di Jawa Tengah ya, nama nama Jawanya namanya Purwoceng gitu ya. Itu nama latinnya apa sih? Namanya Pimpenelia pruatojan. Ah, nama latin memang susah-susah, tapi itu semuanya adalah sebenarnya aprosidak ya alami di sekitar kita itu ada ya. Nanti kita pernah belajar, ada pernah sesi mengenai hal itu bernangan seorang dokter urologi ya, malah malah 2 dokter dulu ya. Salah satunya yang itu dokter Tan Sutien, lalu dokter Andi. Jadi kita pernah panggil 2 dokter membahas mengenai pria perkasa kuat tanpa obat. Nah, karena memang kita kan kan saya alirannya anti obat gitu ya. Jadi bukan pakai obat kuat, tetapi dengan herbal itu ada banyak ya. Di pelajaran di Anda googling pun akan banyak ya. Tapi kita juga pernah adakan seminar pria perkasa sehat kuat tanpa obat ya. Lalu yang digunakan apa? Ya, herbal-herbal tertentu dan oleh seorang dokter urologi. Kita juga pernah ngundang dokter herbalis ya. Ada banyak 4 atau 5 sesi waktu itu dengan dokter Prapti Utami. Kalau dulu kan Prof. Hembing ya, almarhum udah nggak ada. Nah sekarang kan yang banyak dipakai di televisi, di media, itu dokter Prapti Utami. Kita juga pernah panggil ya. Jadi memang Indonesia ini kaya raya dengan berbagai herbal. Tentu ya kekuatannya berbeda-beda. Karena apa? Karena kadang di Indonesia kita kurang menguasai teknologi ekstraksi. Jadi ketika kita ke Tiongkok, kita ke Malaysia, kemana ada obat yang jereng gitu, itu dibaca bungkusnya gitu. Bahan bakunya ternyata ya itu juga. Nah, ekstraksi itu ada yang sampai tingkat biomolekuler. Jadi diekstrak yang betul-betul diperlukan, yang tidak dibuang, sehingga akhirnya dia menjadi ekstrak dari herbal yang akan nanti ekstrak dan hanya betul-betul yang diperlukan, maka menjadi dampaknya lebih kuat. Itu kira-kira begitu ya. Oke, sebagai penutup, ya tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, nggak ada yang nggak bisa disembuhkan. Ada, nah saya dapat kalimat bagus hari ini dari Pak Jos, karena tadi kita tapping di Inews ya, nanti besok Minggu pagi akan muncul jam 6 pagi, kita bahas mengenai kesehatan di Inews TV, ya program Happy Healthy Life, itu udah 2 tahun berjalan, setiap jam 6 pagi saya ada di televisi, di Inews, membahas kesehatan, ya, dengan mengundang tamu banyak. Bu Sinta juga pernah kita undang, ntar kita undang lagi gitu ya, karena kesehatan itu dibahas dari berbagai hal. Nah, tadi pagi aja kalimat yang saya senang yang Pak Jos katakan,
ada niat, maka ada kiat. Nah, begitu ada niatnya, saya mau sembuh dari ejakulasi dini, saya mau suami istri bahagia bersama-sama, saya mau suami istri sama-sama menikmati hubungan seks, nggak punya saya, nggak cuma saya tok egois, istri saya nggak bisa tidur. Nah, begitu niatnya kuat, nanti kiat itu akan muncul karena kita akan belajar begitu belajar sana sini dapat tips dapat inspirasi dapat keyakinan lalu dapat pengalaman oh bener gitu ya nah yang pasti beberapa kiat-kiat tertentu yang tidak bisa diperagakan di Zoom ya nanti kiat-kiat itu akan didapatkan di camp ya camp selama berapa hari itu 26 27 26 27 28 29 30 lama juga loh tuh ya itu kita akan ada camp Tinggal 4 pasang, Pak. Tinggal tinggal 4 pasang. tinggal 4 pasang lagi ya Ting- tinggal 4 pasang Tinggal lagi 4. ya, Oh, 4 pasang oh, lagi. eh, nanti apa namanya? eh, Silakan hubungin Bu Ati itu namanya udah di post di situ ya. Termasuk juga yang mau apa beli buku ada yang japri saya nih Pak mau beli buku apa pesan cinta ya mau pesan buku pesan cinta masuk grup holistik ikut camp nih udah di post nomor BA sekretaris Ibu Sinta ya namanya Ibu Ati Mas Hana termasuk sana. termasuk yang belum menikah itu, Pak, apa? Termasuk yang udah menikah lama, yang belum punya anak, silakan hadir di camp. Kita cari sampai ke akar masalah kenapa Anda belum punya anak dan pendekatannya secara holistik. Iya, Itu nanti, sahabat. nanti Nah, silakan yang ya harga hubungin Pak Atik ya. Oke, selamat harga malam. sebuah anak. Oh, oh. Selamat malam ya. Kebahagiaan itu hak kita bersama ya. Kayak kemerdekaan hak semua bangsa ya. Kebahagiaan juga hak kita bersama. Kepuas dan bahagia hak setiap pribadi, hak suami, hak istri. Maka kita mencoba untuk hidup lebih baik, jadi suami lebih baik, jadi istri lebih baik dengan belajar dari berbagai sumber ya. Semoga itu bisa membawa kebaikan bagi kita semua ya. Bagi saya lihat di Zoom ini, tak lihat wajah-wajahnya, waduh ya sudah banyak juga yang sudah opa-oma yang lagi sambil berbaring ikut Zoom gitu ya, nggak ada kata terlambat ya. Paling nggak bisa kan jadi anak dan cucu. Wah, dengan seminar begini telat ini Pak nih. Kita udah opa-oma, ini udah 80 tahun ya. Emang Pak Jarod pesertanya emak-emak, followernya emak-emak. Kalau artis followernya muda-muda bahaya nanti malah jadi tertarik sama follower. Ya, jadi kita berapapun usia kita kan kita tidak hanya mengajarkan seks dalam arti biologis, tapi juga intim. Nah, begitu bicara intim itu lintas umur. Bagaimana di usia tua kakek nenek kita tetap punya relasi yang intim, yang mesra, yang baik antara suami istri sampai kakek nenek selama hayat di kandung badan sampai maut memisahkan kita hidup dalam relasi yang baik. Itu kerinduan kita ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam Zoom selanjutnya. Selamat malam. Oke, terima kasih sahabat semua. Selamat malam. I love you, everybody. Tuhan memberkati. Bye. Assalamualaikum.